beberapa jam ke depan membahas sebuah topik yang menarik sekali, yaitu strategi kelola uang di tengah ketidakpastian. Dan sebelum kita mulai dan sambil menunggu beberapa teman-teman Anda yang terus masuk ke webinar kali ini, saya ingin tahu teman-teman Anda yang hadir siang hari ini dari kota mana saja. Ayo Anda chat di kolom chat, lalu Anda tolong tulis nama dan kota teman-teman sekalian. Ayo. Prasojo dari Sidoarjo, salam dari Sidoarjo. Pak Luki, halo Pak Luki. Wow, Ibu Lina dari Lampung, Pak Heri Jakarta, Pak Nawi Depok, Jakarta, kemudian beberapa dari Jakarta. Dari Bekasi juga ada, Surabaya ternyata ada. Kemudian di sini Semarang, halo Semarang, Ibu Maya Semarang. Kemudian dari Manado Pak Heri. Salam jumpa Pak Heri. Kemudian Ibu Cici Medan. Oh, Medan ya. Kemudian Bekasi Pak Aldi. Salam kenal, salam dahsyat dari Bali, Bu Desi. Halo Bu Desi, Bali ya. Madiun ternyata hadir, Angga dari Madiun. Pak Oka dari Denpasar. Halo Pak Oka, Pak Heru dari Jakarta. Oh, dari Jepang, Pak Dani. Ini dari Jepang juga hadir ya. Pak Soeharto dari Depok. Kemudian Ibu Diana Jakarta. Pak Tommy dari Jakarta. Dari Malang. Saya beberapa waktu lalu dari Malang. Dari Kerawang, Pak Ferry. Salam jumpa Pak Ferry. Kemudian dari Bali, Ibu Mei dari Bali. Halo, Coach Ongki, Pak Samuel. Halo, Pak Samuel dari Jakarta. Senang ketemu lagi. Cikarang, Ibu Olip dari Cikarang. Senang ketemu Bu Olip. Ibu Herlina dari Semarang. Salam juga untuk Ibu Herlina. Dari Cilengsi. Oh, kemudian Surabaya. Ini banyak juga dari Surabaya ternyata. Pak Ilham, salam untuk Pak Ilham. Senang ketemu dengan Pak Ilham hari ini. Dari Surabaya, dari Pak Iwanto, dari Singapura. Wah, Pak Iwanto dari Singapura, senang ketemu. Pak Steven, Surabaya. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Banten ternyata, tetangga Banten. Ya, Tangerang, Provinsi Banten. Pak Awang, senang ketemu Pak Awang. Ayo teman-teman, Anda bisa chat lagi dari mana saja teman-teman berasal. Ibu Rina dari Surabaya. Halo Bu Rina. Salam dahsyat juga untuk Ibu Rina. Batam hadir. Siap. Pak Edo, Manado. Senang ketemu Pak Edo. Ya. Ibu Nani, halo Bu Nani. Dari Jakarta. Pak Suparso, ayo salam kenal. Kemudian Pak Anwar, halo Pak Anwar. Makassar, Makassar di Tegal, ada dari Tegal. Kemudian dari Jakarta, Pak Dres dari Jakarta. Vera, selamat siang juga Vera. Yuyut, ayo Pak Yuyut. Senang ketemu Bapak lagi. Kemudian Chris dari Tangerang. Pak Yuyut dari Banjarmasin. Salam hormat untuk teman-teman di Perbankan Banjarmasin, Pak. Senang ketemu Bapak lagi. Bu Vera hadir. Hadir juga Bu Vera, senang ketemu Ibu. Teman-teman, orang bijak mengatakan bahwa tidak penting dalam hidup Anda, uang itu urutan keberapa, namun yang paling penting adalah Anda dan saya harus menyelesaikan masalah uang. Karena ketika masalah uang itu selesai, maka banyak masalah lain yang bisa terselesaikan. Namun, apabila masalah uang itu tidak selesai, maka akan merembet atau akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Dan pada kesempatan kali ini, saya tentu tidak sendiri, saya bersama dengan Master Financial Planner, jadi financial planner pertama di Indonesia, orang yang mencetuskan ide tentang pentingnya pengaturan keuangan entah secara personal atau entah secara keluarga atau di bisnis Anda, sehingga Anda dan saya tidak saja bisa berinvestasi dengan maksimal, namun Anda dan saya bisa lebih nyaman secara pribadi atau secara kehidupan kita. Nah, beliau adalah Pak Safir Senduk, lalu saya sambil nunggu beliau masuk. Dan teman-teman, kalau sebentar Anda punya beberapa pertanyaan, ayo silakan teman-teman Anda bisa chat di kolom question and answer, lalu kita akan diskusi beberapa pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu sekalian. Umumnya orang di kondisi saat ini mengalami banyak hal yang tidak nyaman karena bisnisnya terganggu, pekerjaannya terganggu, termasuk keuangan mereka terganggu. Lalu apa yang harus teman-teman dan saya lakukan sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau Anda bisa mendapatkan kenyamanan dari pengaturan keuangan yang maksimal tadi. Di sini ada Pak Billy dari Jayapura. Wow, Jayapura, Pak Billy, senang ketemu ya.
Ada Ibu Ani dari Singapura. Ibu Ani, lama tidak bertemu. Ya, salam untuk keluarga Bu Ani di Singapura. Teman-teman, sekali lagi Anda bisa masukkan pertanyaan-pertanyaan nantinya di kolom question and answer, lalu saya dan Pak Safir akan mendiskusikannya bersama dengan Anda nantinya. Di sini ada juga Mas Choi dari Gresik. Halo Mas Choi dari Gresik. Fatih dari Pekanbaru. Wow, Pekanbaru. Ya. Salam untuk teman-teman Pekanbaru. Selamat siang juga Pak Ilham. Nah, ini Pak Ilham langsung nanya ya. Pak Ilham nanti nanya di question and answer, ada kolom yang sebelah kanan ya, sehingga kalau di chat nanti chatnya ketumpuk, dia akan naik terus ke atas. Ya. Pak Vidion dari Semarang. Nah, Pak Vidion nih salah satu YouTubers juga. Senang ketemu Pak Vidion. Ya. Pak Erwin Chandra. Dan teman-teman, hari ini Pak Safir sudah hadir bersama dengan saya. Halo Pak Safir. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pongki. Selamat siang Pak Safir. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak di bulan yang penuh berkat ini. Dan terima kasih juga Bapak bisa hadir untuk sharing bersama dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Ternyata ada dari luar negeri juga Pak Safir, ada dari Jepang, ada dari Singapura. Jepang, Singapura, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah Pak Safir ini saya kenal beliau di TV lama dan wajahnya selalu awet muda karena gembira terus nih Pak Safir ya. Thank you. Tahun ini usia saya 47 Pak. Wah, ini kelihatan 47 saya. 27. Pak Safir, yang menarik dari Bapak ini kan setahu saya Bapak merupakan pionir atau pelopor tentang perencana keuangan atau financial planner di Indonesia khususnya. Nah, kira-kira menurut Bapak atau gimana ceritanya Bapak kok tertarik untuk masuk ke bidang itu dan mengembangkan bidang itu hingga saat ini, Pak Safir? Jadi pertama saya lihat adalah bahwa waktu itu sekitar tahun 98 apa 99 banyak orang itu lagi rame namanya reformasi dan ekonomi sangat-sangat menurun. Dan ketika ekonomi menurun, banyak orang punya perhatian lebih sama ekonomi ya. Mereka kehilangan penghasilan lah, ada yang di PHK, segala macam udah gitu. Deposito bunganya naik. Nah, buat orang yang punya dana, deposito itu luar biasa. Kenapa? Karena bunganya sangat tinggi. Yang repot adalah banyak orang tahun 98, 99 itu mereka di PHK, tapi mereka ngiler lihat bunga deposito tinggi. Jadi ibaratnya mau taruh uang di deposito, dia nggak ada uang dia nggak punya uang kan gitu ya. Jadi itu membuat orang punya rasa cinta dan benci sama dunia keuangan. Nah karena itu saya ngelihat saya masuk ke situ itu pertama. Yang kedua adalah bahwa saya juga melihat itu lautnya masih biru, masih belum ada orang yang main di situ, masih belum. Samudranya masih sangat biru, masih tenang, belum ada yang main di situ. Saya masuk ke situ. Dan itu yang bikin saya bersemangat dan akhirnya banyak orang merasa bahwa dulu mana kenal orang misalnya nama saya profesi dulu misalnya kalau kita bilang Dokter Boyke, Dokter Boyke seksolog misalnya. Dulu nggak ada namanya perencana keuangan, nggak tahu, apalagi Pak Safir saya mereka nggak tahu sama sekali. Tapi lama-lama dengan PR yang baik gitu ya, akhirnya alhamdulillah materi ini orang jadi sadar tentang pentingnya merencanakan keuangan. Dan kalau saya bisa katakan begini Pak Safir, Bapak berhasil untuk menciptakan market itu, meng-create demand itu, sehingga saat ini bermunculan begitu banyak financial planner yang baru. Nah, kalau saya bisa sedikit private, Pak, pertanyaan agak pribadi, apakah lautan itu masih biru, Pak Safir? Lautan ini pertanyaan menarik ya. Lautannya masih sangat biru, sangat biru. Kalau saya bilang masih sangat biru, kenapa? Karena memang orang Indonesia tuh banyak sekali dan banyak yang banyak yang tertarik masuk ke industri perencanaan keuangan, tapi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan orang Indonesia yang sangat-sangat banyak. Jadi kalau saya bilang lautnya masih sangat biru. Jadi ini kabar gembira bagi Anda yang mungkin ya sementara melihat-lihat peluang, opportunity, ya salah satunya bisa menjadi seorang financial planner. Ya, mungkin saja. Dan betul sekali saya setuju karena setahu saya, Pak Safir, kalau saya salah tolong diralat, bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia begitu rendahnya dibandingkan dengan rata-rata masyarakat Asia Tenggara lainnya. Nah, setahu saya juga orang Singapura misalnya di atas 17 tahun, kurang lebih sekitar 98% mereka punya tabungan.
Sementara orang kita di Yes. atas 17 tahun mungkin hanya 28-25% yang punya tabungan. Dan ini memang betul yang Betul. Bapak sampaikan menjadi Betul. satu tantangan tersendiri. Dan Betul. adanya Bapak dan teman-teman menyebabkan orang ini hidupnya lebih nyaman. Karena bagi saya yang paling penting adalah bukan seberapa besar penghasilan yang kita miliki, namun seberapa pintar kita mengatur penghasilan itu. Wah, hebat. Oke. Belajar dari Pak Safir. Hebat. Betul. Belajar dari Pak Safir. Nah, saya nggak nyangka Bapak udah tahu loh. Saya kan baca buku Bapak, Pak. Pak Safir, gini. Nah, ada salah satu buku Bapak yang menggelitik saya 2005 plus minus ya. Yes. Karyawan juga bisa kaya. Nah, ini kan jauh dari pemikiran kebanyakan orang nih, karyawan bisa kaya. Sedikit aja, Pak, tipsnya. Bagi teman-teman yang sementara bekerja, gimana mereka bisa kaya, Pak Safir? Kalau kita pusing tentang bagaimana mengelola keuangan, saya mau kasih tahu dulu latar belakangnya sebelum saya kasih satu tips sederhana tentang itu. Jadi saya pernah melihat ada dua orang, satu karyawan, satu pengusaha. Logikanya adalah pengusaha income-nya sangat tidak terbatas, karyawan penghasilannya terbatas. Itu logikanya. Sehingga orang seringkali merasa bahwa oke, berarti pengusaha lebih kaya. Kenapa? Karena penghasilannya tidak terbatas. Jawabannya iya, sebetulnya dari segi penghasilan, iya, pengusaha lebih tidak terbatas. Tapi fakta menunjukkan bahwa seringkali banyak karyawan yang lebih kaya dibanding pengusaha. Tahu nggak kenapa? Karena ternyata seringkali banyak pengusaha yang nggak nabung, nggak invest. Sementara banyak karyawan yang walaupun penghasilan terbatas, dia nabung, dia invest. Jadi kalau kita pusing tentang gimana ngelola keuangan, satu aja yang mesti diingat, invest minimal 10% dari income kita. 10%. Oh, menarik. Dan disiplin gitu ya. Kadang-kadang investnya setahun sekali gitu ya. Nggak disiplin. Nah, ini kita akan bedah sebentar, Pak Safir, tentang bagaimana Anda membagi dari penghasilan Anda 10% harus masuk ke tabungan atau investasi, sisanya kemana. Namun sebelumnya gini, Pak Safir. Ini pertanyaan yang klasik yang sering ditanyakan kepada saya juga sebagai pembicara nih, Pak. Jadi saya harus wajib menanyakan ke Bapak. Kan orang ngomong begini, Pak Ongki, kamu kan katanya trainer, pembicara. Kan banyak pembicara itu cuma pintar ngomong, Pak. Nah, jadi mohon maaf nih Pak Safir, di awal-awal saya harus tanya nih, Bapak lakukan nggak yang Bapak ajarin, Pak? Saya lakukan, itu pertama. Dan yang kedua adalah kata-kata seperti itu saya bisa mengerti. Kenapa? Karena sebetulnya kita manusia biasa. Sebagai contoh misalnya gini, dokter itu dia tahu bahwa merokok itu jelek. Setuju nggak sama saya? Setuju ya. Dokter itu dia tahu merokok jelek. Tapi pernahkah kita melihat dokter ketika dia nggak praktek, dia ngerokok? Sering saya lihat. Sering. Bahkan banyak teman-teman saya sendiri, dia dokter, tapi ketika lagi nggak praktek, lagi nongkrong, dia ngerokok juga. Kadang dia nggak olahraga. Bahkan seringkali banyak para dokter itu mereka yang seringkali makannya nggak teratur. Ya, betul. Kenapa? Karena tuntutan pekerjaan segala macam, tapi lebih kepada gini, kalau saya bilang karena dokter juga manusia biasa. Cuma bedanya adalah dokter dibanding yang bukan dokter karena dia tahu ilmunya, dia menjalankan ilmu kedokteran lebih banyak daripada yang bukan dokter. Setuju. Tapi karena dia manusia biasa, dia nggak 100%. Saya juga nggak 100%, karena saya manusia biasa, Pak Ongki. Contoh, saya juga kadang tertarik kok lihat elektronik, nggak bohong. Sama. Kadang tertarik, tapi saya mungkin karena saya ngerti ilmunya, saya lebih bisa nahan diri, tapi nggak 100%. Tapi paling nggak karena saya ngerti ilmunya, saya lebih baik persennya dibanding yang bukan orang keuangan. Betul. Jadi kata kuncinya adalah tahu dan mau. Ini agak berbeda nih ya. Dia tahu sih, mau belum tentu. Ini menarik. Saya punya teman tuh komplain, Pak Safir cerita tentang dokter tadi kan, dia ngomong ke saya, bro, gua nih ya baru ke dokter karena istri marah terus kan karena merokok. Tapi gue kesal. Nah, saya tanya, kenapa lu kesal, bro? Iya, gimana dokternya ngomong? Lu kalau mau mati, merokok aja. Tapi ngomong sambil merokok, dokternya. Jadi antara tahu dan mau sambil ngerokok, dia marahin pasiennya untuk berhenti merokok. Itu bagus banget. Saya akan pakai jokes itu di seminar saya yang berikutnya. Sambil merokok. Nah, Pak Safir, jadi kalau misalnya, tadi kan Bapak mengatakan bahwa terjun ke industri ini tahun 1998 saat ekonomi lagi tidak begitu baik. Saat ini juga kan nggak begitu baik, Pak Safir. Apa perbedaannya selain kita bicara tentang pandemi? Kita bicara tentang kondisi keuangan lah, plus minus 98 dan 2020. Jadi bedanya adalah begini, pada tahun 98 ekonomi kita tuh betul-betul terseok-seok istilahnya. Istilahnya gini, istilahnya orang-orang yang ceritanya uang tuh di dompet nggak ada, ibaratnya gitu. Tahun 98 gitu, kemudian dolar kita dahsyat, dolar tuh dahsyat dibanding rupiah
utang kita keok segala macam gitu ya. Nah sekarang bedanya adalah krisis yang terjadi bukan karena keuangan negara itu jelek. Kita simpanan devisa kita bagus kok, perdagangan bagus, neraca perdagangan oke gitu ya. Cuma krisisnya terjadi kenapa? Karena orang harus di rumah. Iya. Karena kalau keluar ada wabah yang mungkin bisa menular karena kedekatan fisik. Tahun 98 karena memang kondisi ekonominya benar-benar karena uangnya juga nggak ada segala macam, proyek korupsi merajalela segala macam. Nah, kalau sekarang lebih karena semua orang harus di rumah. Keadaan negara sendiri secara keuangan nggak ada masalah, APBN segala macam nggak ada masalah. Cuma karena kita harus di rumah aja. Nah, saat ini Pak Safir kan beberapa orang mengatakan, Pak, ini kondisi yang terbaik, kita harus bertahan. Karena kita nggak pernah tahu kapan kembali normal. Namun di lain sisi ada orang mengatakan, Pak, ini waktunya untuk agresif. Nah, kalau menurut Pak Safir, dari dua pendapat ini gimana untuk teman-teman yang dengar ini, Pak? Kalau uangnya cuma satu-satunya, ya harus bertahan. Tapi kalau uangnya banyak, bisa dia punya berapa investasi, satu taruh di bertahan, yang lainnya menyerang. Tapi kalau cuma satu investasinya, jangan menyerang. Dia harus bertahan sekarang. Lalu kita masuk kepada poin penting nih, Pak Safir, yang mungkin teman-teman banyak juga nungguin. Pak, gimana cara saya mengatur keuangan apabila keuangannya pas banget nih. Pas banget. Jadi pemasukan mulai berkurang, kemudian ya pendapatan tadi tentu berkurang, dan keuangannya begitu ketatnya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Safir? Agar sesuai dengan tema kita nih, Pak. Saatnya dia mencari berarti sudah saatnya dia mencari penghasilan tambahan. Dan untuk mencari penghasilan tambahan, salah satu untuk mencari penghasilan tambahan, kita butuh satu seminar lagi khusus hanya untuk mencari penghasilan tambahan. Ini menarik deh. Kita adakan lagi seminar lagi. Nah, jadi Pak Safir, kan gampangnya begini Pak, untuk mengatur keuangan plus minus ya. Jadi perbesar pemasukan, ada perkecil pengeluaran, investasi selisihnya. Nah, namun tadi kan Pak Safir membagi tentang keranjang-keranjang penghasilan atau keranjang-keranjang yang harus dana alokasi yang harus dibuat setiap bulannya. Nah, kan banyak konsep nih Pak. Ada yang mengatakan 10, 30, 70, dan seterusnya. Nah, kalau Pak Safir sendiri melihat kondisi ini, untuk teman-teman sendiri yang hari ini sementara menghadapi pandemi, yang terbaiknya seperti apa sih dari, katakanlah dari 100 rupiah yang dia terima setiap bulannya? Alokasinya seperti apa yang ideal menurut saya? Tergantung setiap orang, tapi plus minus Pak Safir. Jadi yang pertama adalah kalau dia mampu, sisihkan maksimal 30% untuk bayar cicilan utang. 30% maksimal. Kurang boleh, lebih jangan. Saya pernah ketemu orang yang dia nyicil utang itu sampai 60% income dia. Wah, saya pikir kamu sakit, kamu 60% gitu ya. Itu yang pertama, 30% untuk cicilan utang. Itu udah termasuk ke semua. Cicilan utang ke bank, ke leasing, ke tetangga, ke teman, cicilan sendal, cicilan batik, cicilan Tupperware, semua gitu ya. Itu cicilan 30%. Kemudian kedua adalah nabung dan investasi, itu minimal 10%. 10% untuk nabung dan investasi. Jadi saya ulang lagi, ada cicilan utang 30%, nabung dan investasi 10%. Itu minimal. Minimal 10%. Lebih dari, kalau mau lebih cepat makmur, 30%. Kalau mau lebih cepat makmur, 50%. Tapi kalau Anda bisa nabung 70% dari income Anda, berarti mungkin Anda tinggal sama mertua. Jadi udah tinggalnya gratis gitu ya, makannya free gitu ya. Jadi kata kuncinya itu Pak, pasrah katanya. Jadi kata kunci tertinggi dalam pengaturan keuangan pasrah, ya. Kita pasrahkan anak, istri ke mertua. Pasrahkan anak, istri ke mertua, dibiayai oleh mertua tadi pasrah, betul. Kemudian ketiga adalah untuk bayar premi asuransi. Jadi premi asuransi 10%. Tapi kalau asuransinya tuh ada unsur tabungannya, misalnya kayak unit link segala macam, taruh dia ke produk ke tabungan dan investasi yang minimal 10% tadi. Jadi digabungkan tadi, ya. Betul. Tapi kalau asuransinya bukan asuransi yang full proteksi, dia murni, taruh di premi asuransi 10% tadi. Dan biaya hidup itu 50%. Itu untuk semua. Telepon, listrik, air, ngopi, beras, sembako, dan lain sebagainya. Sekolah anak sebagainya itu 50%. Jadi saya ulang lagi, cicilan utang 30% maksimal, nabung dan investasi minimal 10%, premi asuransi 10%, dan biaya hidup 50%. Jadi teman-teman ya, kalau Anda hitung-hitung biaya hidup misalnya lebih dari 50 ya, sudah saatnya ketatkan ikat pinggang. Saat ini harus ketatkan ikat. Atau cara yang kedua, nanti Anda pembesar pemasukan. Ya, nggak ada cara lain kan. Betul. Nanti kita bikin seminar lagi. Ya, kita bikin seminar lagi khusus entrepreneur ya.
Jadi gimana caranya Pak, saya ini sudah ketat banget nih, sempit banget nih ikat pinggangnya. Jadi mau nggak mau ya ada perusahaan pemasukan. Nah Pak Safir, kalau teman-teman ini diberikan pilihan, kan tidak banyak teman-teman ini yang, kalau menurut saya Pak Safir, menurut saya kalau untuk kaya kan tadi dua kan, perbesar pemasukan. Kalau menurut saya dua Pak, jadi kuasai langit, kuasai bumi. Kuasai langit artinya saham, kemudian yang kedua adalah digital marketing. Nah, bumi itu artinya bisnis dan properti. Itu menurut saya. Keren. Ini belajar dari Bapak. Argumennya bisa diterima. Oke. Nah, namun kan itu nggak mudah, Pak, untuk kebanyakan orang. Betul. Kalau kita bicara properti kan, ya banyak levelnya. Apakah investor, flipper, developer, nggak mudah. Saham pun, reksadana pun saya, ya mungkin karena ketidaktahuan gitu ya. Reksadana tahu kapan masuk, nggak tahu kapan keluar. Nah, saham pun, ya kan ada yang trader, ada yang investor ya. Jadi yang aman kan tabungan. Namun kan bunga sekarang kan tidak setinggi 98, Pak. Sekarang 5%, 6%, Pak. Mungkin inflasi ya plus minus di situ. Apa yang terbaik untuk teman-teman lakukan dan termudah, Pak? Nah kalau yang satu itu, kalau boleh nanti saya akan jawab di materi saya nanti. Yang satu. Oke. Sebentar, ini belum masuk materi, ini sudah menarik. Ayo, sekarang gini, Pak, kita masuk materi, Pak. Ayo, come on. Ayo teman-teman, yuk. Sekali lagi kita applause yang paling meriah untuk Pak Safir. Ya, come on, Pak Safir. Thank you. Selamat siang semuanya, luar biasa, Anda luar biasa pada hari ini. Nah, saya langsung mulai saja. Jadi izinkan saya melakukan share screen. Mari kita mulai. Saya tekan dulu share screen-nya. Oke. Kemudian di sini ada ini saya, sebentar ya. Kita masuk lagi ke PowerPoint saya. Sebentar, mana tadi PowerPoint saya? Oke, ini dia. Oke, ya, saya harap semua bisa melihat ya. Oke, baik, mari kita lihat. Bapak Ibu yang terhormat, pada saat ini dunia sedang berada dalam ketidakpastian. Ibaratnya orang sedang dirawat di IGD, ada dua kemungkinan ya. Ketika kita mengalami, jangan sampai Bapak Ibu, saudara kita, sanak saudara kita, tiba-tiba harus masuk ICU, maka kita datang ke sana mendoakan dan deg-degan. Ada dua kemungkinan. Pertama adalah bisa saja dia sembuh kembali, selamat, dan kita mengucap syukur Alhamdulillah, atau bisa saja dia maaf sekali, lewat. Seperti itu, dua kemungkinan. Nah, dunia sekarang sedang berada dalam IGD, ICU, emergency. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Kita bisa jadi semakin parah atau kita selamat dari krisis ini ya. Itu dia yang kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan yang menarik Bapak Ibu adalah ini dia. Karena dunia sekarang sedang memasuki masa krisis seperti ini, saya juga mau kasih tahu bahwa untuk pertama kalinya semua negara di seluruh dunia itu menghadapi problem yang sama. 10 tahun lalu misalnya Indonesia punya problem sendiri, Singapura punya problem sendiri, Malaysia punya problem sendiri, Amerika juga punya problem sendiri. Tapi untuk kali ini, pertama kalinya Bapak Ibu, seluruh dunia menghadapi problem yang sama, yaitu wabah, pandemi, dan lain sebagainya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah bahwa dalam dunia bisnis, ada bisnis yang meningkat, ada bisnis yang menurun. Beberapa dari Anda mungkin sudah pernah melihat pengamatan dari para konsultan ekonomi tentang bisnis apa yang meningkat, tentang bisnis apa yang menurun. Secara kasat mata saja, bisnis yang meningkat, kata orang adalah farmasi. Karena orang sekarang semakin takut dan lain sebagainya. Ada benarnya ya, ada benarnya. Tetapi secara kasat mata katanya bisnis yang lagi menurun adalah pariwisata, itu paling menurun, dan pariwisata itu banyak penunjangnya seperti hotel, pesawat, dan lain sebagainya. Itu pariwisata menurun. Kemudian ada banyak hal lain yang juga menurun Bapak Ibu. Tetapi intinya adalah, pertanyaannya sekarang adalah, yang menarik juga adalah krisis ini membuat yang namanya gengsi profesi itu sudah nggak ada lagi. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sekitar 10 tahun lalu, kita pasti, sampai sekarang sih, kita pasti menganggap ada orang yang bekerja di industri tertentu, itu pasti gajinya bagus, kompensasinya bagus. Sebagai contoh, misalnya sebagai contoh ya, orang yang kerja di industri migas. Orang di luar industri migas selalu kata-kata seperti, kerja di perusahaan minyak ya, wah gajinya gede dong, fasilitasnya bagus, dan lain sebagainya. Dan teman-teman saya yang kerja di industri migas, mereka bukannya nggak tahu tentang itu, mereka tahu tentang itu. Beberapa diantaranya langsung jumawa. Oh, saya kerja di industri yang luar biasa, gaji saya luar biasa, dan lain sebagainya. Impact-nya adalah gaya hidupnya jadi lebih dahsyat. Itu yang pertama. Industri lain misalnya, tapi apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah harga minyak sekarang jatuhnya luar biasa. Dan teman-teman saya yang kerja di industri minyak, aduh, apa yang terjadi? Pak Safir, kalau begini terus nih Agustus saya bisa di PHK nih Pak, dan lain sebagainya gitu. Saya tidak ada masalah dengan industri migas Bapak Ibu. Yang saya masalahkan adalah kalau orang merasa jumawa dengan pekerjaan yang dia masuki.
beberapa di antara teman-teman saya yang kerja di industri penerbangan, kurang uang berapa lagi seorang pilot, seorang pramugara, mereka jam terbangnya sangat luar biasa, gajinya segini, tapi uang terbangnya segini, itu luar biasa ya. Dan banyak di antara mereka mengambil cicilan berdasarkan jumlah uang terbangnya. Apa yang terjadi sekarang? 95% airline dikandangkan, mereka nggak terbang. Jadi uang terbangnya berkurang banyak, bukan berkurang banyak, hilang sama sekali. Dan mereka bingung membayar cicilannya. Dan beberapa teman saya yang waktu itu kerja sebagai seorang kerja di industri penerbangan, di bagian flight crew misalnya, dia jumawanya luar biasa, gaya hidupnya luar biasa, boros setengah mati gitu. Sekarang, aduh, gimana cara saya bayar cicilan dan lain sebagainya. Teman-teman saya lagi kerja di industri network marketing misalnya. Dulu dia diremehkan orang. Coba perhatikan, setiap krisis yang survive siapa? Orang-orang di network marketing. Terutama mereka network marketing yang bidangnya adalah barang kebutuhan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, inti dari slide saya hari ini, yang ini adalah jangan pernah merasa jumawa dengan profesi Anda hanya karena profesi Anda memberikan penghasilan tinggi. Kenapa? Karena Tuhan bisa membalikan profesi Anda sewaktu-waktu. Oke, setuju sama saya? Setuju. Oke. Nah, kalau Anda setuju, boleh ketik di chat sini dong, Pak. Setuju, ya. Ya harus jawab setuju, misalnya, kalau Anda setuju ya. Dan yang paling penting, karena kadang-kadang kan orang tuh ada namanya wish money, Pak. Dia berharap bahwa bulan depan masih dapat uang yang sama. Pengusaha misalnya dia ambil mobil mewah, karena berharap ya omset bulan depan pasti sama. Pendapatan bulan depan pasti sama. Namun, segala sesuatu kan katanya yang pasti cuma 3, Pak. Adanya Tuhan, adanya perubahan, dan adanya ketidakpastian gitu. Yang pasti cuma 3 itu. Tuhan, perubahan dan ketidakpastian. Nice. Baik. Jadi itu bagus sekali. Tuhan, perubahan dan ketidakpastian. Betul sekali. Jadi teman-teman, ya tadi ketika Anda dan saya tidak disiplin, seperti kata Pak Safir di prolog awal, dan Anda berharap ya sudahlah nanti bulan depan toh masih dapat income yang sama, pendapatan yang sama. Jadi selalu dari pelajaran pandemi ini kita belajar bahwa adanya ketidakpastian. Ada ketidakpastian. Bahkan Pak Ongki, saya kasih tahu sama Anda, bahkan teman saya seorang dokter, mungkin kita ngerasa industri farmasi meningkat, industri farmasi meningkat, tapi teman saya seorang dokter, dia kesepian bulan Maret, April kemarin. Kesepian artinya apa? Pasiennya berkurang. Kenapa? Karena orang kalau nggak darurat, dia nggak akan datang ke rumah sakit. Saya punya teman seorang dokter kandungan, biasanya kalau dokter kandungan tuh calon ibu ini kan konsultasi tiap bulan kan. Yang konsultasi tuh nggak boleh datang, entah nggak mau datang, bisa juga nggak boleh datang, dia kehilangan penghasilan. Karena mereka jadinya konsultasi gratis. Dan dia nyesel, Pak Safir, bulan Februari kemarin uang saya belikan apartemen, Pak. Saya belikan apartemen secara cash, Pak, karena saya nggak suka ngutang. Oke, kenapa kamu belikan apartemen? Karena kalau nggak dipakai uangnya saya pakai jalan-jalan. Jadi daripada saya pakai jalan-jalan, mending uangnya saya beliin apartemen. Saya pikir sedap. Uangnya daripada dipakai jalan-jalan, mending saya belikan apartemen. Oke. Tapi yang terjadi adalah karena dia nggak mau ngutang, dia belikan apartemen semuanya. Yang terjadi adalah bulan Maret dia sepi, benar-benar sepi. Dia bingung, aduh, tahu gitu saya nggak belikan apartemen karena benar-benar saya nggak dapat uang seperti biasanya nih. Bahkan dokter pun kesepian sekarang, Pak. Iya, karena orang mengatakan di situasi yang tidak pasti, cash is the king. Jadi cash is the king. Jadi ketika Anda punya cash, ya Anda bisa punya bargaining power yang lebih. Nah, Pak Safir, tadi kan Bapak singgung sedikit sebelum Bapak mulai lagi presentasinya. Tadi kan Bapak singgung sedikit tentang utang tadi, Pak. Nah, yang terbaik nih ya, kalau beli properti lah, kasus tadi ya, apakah harus cash, apakah harus nyicil, Pak Safir? Atau kalau dan kenapa harus cash dan kenapa harus nyicil? Sederhana sekali. Kalau kita beli mobil, kalau kita beli cash, katakan 100 juta, contoh aja 100 juta. Tapi kalau kita nyicil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, jatuhnya lebih mahal. Oke, jatuhnya lebih mahal. Padahal kalau kita jual lagi setelah 3 atau 5 tahun, harganya sudah turun depresiasi dibanding kalau kita beli cash. Contoh misalnya kita beli cash 100, kalau nyicil 140 misalnya. Tapi setelah 3-5 tahun harganya lebih rendah dari 100. Padahal kita belinya bukan cash, nyicil pula. Jadi kesimpulannya adalah untuk barang yang nilainya menurun, untuk mobil misalnya, dengan kita mencicil, kita bayar lebih mahal untuk barang yang nilainya menurun. Ngapain? Jadi untuk barang yang nilainya menurun, kalau punya cash-nya, mending cash aja. Kalau nilainya menurun dan Anda punya cash-nya. Sebaliknya, kalau untuk barang yang nilainya meningkat seperti rumah misalnya, memang cash itu murah. Tapi menurut saya nyicil pun juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita nyicil rumah, maka dalam jangka panjang kenaikan harga rumah seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah yang Anda bayarkan ke bank. Jadi untuk rumah cash nggak apa-apa, nyicil pun juga nggak apa-apa. Saya kasih resep. Good. Jadi kesimpulannya barang-barang konsumtif ya Anda harus cash.
Ya, karena nilainya kalau selalu turun, barang-barang investasi yang produktif, misalnya tadi properti, mungkin tanah. Oh, tanah kan susah nyicilnya susah. Betul. Mungkin properti karena sekali lagi terkadang kan harga properti jauh lebih tinggi kenaikannya dibandingkan suku bunga bank, ya. Dalam kondisi normal kan bank suku bunganya nggak akan naik terlalu tinggi. Ya, ini menarik sekali. Lanjut Pak Safir, ada lagi materi yang mau di-sharing? Silakan Pak. Silakan. Baik. Nah, karena sekarang dunia sedang berada dalam emergency, kita nggak tahu ada di mana, bahkan ini impact-nya adalah ke profesi kita masing-masing. Jadi gengsi profesi sudah hilang. Intinya adalah jangan pernah merasa jumawa dengan profesi Anda hanya karena penghasilan Anda besar, itu yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua adalah jangan pernah lengah menghabiskan uang Anda hanya karena Anda merasa penghasilan Anda dari profesi Anda luar biasa besar. Contoh, misalnya Anda punya penghasilan luar biasa besar dari profesi Anda, jangan pernah lengah, jangan pernah punya gaya hidup yang luar biasa, biasa-biasa saja ya. Oke, baik. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana mengelola uang dalam ketidakpastian bersama saya Safir Senduk. Kita langsung mulai aja. Intinya Bapak Ibu, kalau Anda ingin mengelola uang dalam ketidakpastian, hanya ada 4 hal yang harus Anda lakukan. Mari kita mulai. Ini 4 hal. Yang pertama Bapak Ibu, ada pesan sponsor dulu. Yang pertama adalah kalau Anda punya Twitter atau Instagram, jangan lupa Anda follow Twitter dan Instagram saya, Safir Senduk. Twitter dan Instagram, Safir Senduk ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini dia, Bapak Ibu. Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin mengelola keuangan dalam ketidakpastian adalah, ini hal pertama, pastikan dana darurat atau dana cadangan Anda itu cukup. Pastikan dulu Anda cukup. Nah, ibaratnya begini, dana darurat atau dana cadangan ibaratnya begini, Pak Ongki. Saya mengibaratkan sebuah rumah. Rumah itu adalah, di atapnya itu adalah investasi yang kita lakukan untuk kemakmuran. Misalnya kita beli emas, beli apapun untuk kemakmuran, untuk jadi kaya, untuk kita wariskan. Itu atap. Bangunannya adalah tabungan yang kita lakukan untuk masa depan. Contoh, kita nabung untuk pensiun, untuk sekolah anak, dan lain sebagainya. Jadi tabungan yang ada goal-nya. Jadi tabungan itu digunakan untuk dipakai lagi uangnya di masa mendatang. Itu bangunannya. Atapnya adalah investasi yang nggak untuk dipakai nanti, tapi untuk diwariskan. Tapi fondasinya ada 3. Fondasinya adalah income rutin Anda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asuransi Anda, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dana darurat atau dana cadangan. Kalau 2 atau 3 ini lemah atau nggak ada atau lemah, maka kalau ada apa-apa, uang tabungan untuk masa depan akan ambruk dan kepake, dan investasi yang paling atas atapnya itu juga akan ambruk. Wow, ini metafora yang menurut saya menarik nih Pak. Benar. Rumah ya. Pak, kalau bisa saya tanya Pak. Ya. Dana cadangan ini untuk berapa bulan sih idealnya? Yang menarik adalah begini, dana cadangan banyak orang bertengkar. Mereka bilang gini, dana cadangan tuh mesti dilihat dari pekerjaan kamu sekarang seperti apa, apakah berisiko dan lain sebagainya. Saya bilang begini, pekerjaan Anda berisiko atau tidak itu nggak ada hubungannya dengan jumlah dana cadangan. Dana cadangan tuh harus disesuaikan dengan begini. Kira-kira kalau sekarang terjadi stop, income Anda stop, kira-kira dengan kemampuan Anda sekarang, kira-kira berapa lama lagi Anda bisa dapat income yang baru? Berapa lama lagi? Tidak harus dari kerja sebagai karyawan. Dengan kemampuan Anda dan lain sebagainya. Kalau dia punya keterampilan, dia bisa jualan, mungkin personal skill-nya bagus, dan lain sebagainya, kayaknya nggak lama deh, Pak. Dia pasti bisa dapat income yang baru, betul ya? Tapi kalau orangnya malas belajar, malas ikut seminar, baca buku juga enggak, malas personal skill, malas belajar personal skill, nggak mau jualan, maunya leha-leha, kelihatannya kira-kira mungkin dia akan lama dapat income yang baru lagi. Jadi intinya adalah kalau dia merasa bahwa dia punya banyak skill yang bisa dijual, mungkin 1-2 bulan income keluarga mungkin cukup untuk jumlah dana cadangan itu, 1-2 bulan. Karena asumsinya adalah 1-2 bulan dia udah nggak lama lagi, dia pasti cepat dapat income lagi. Tapi kalau dia ganti income yang hilang, ya betul ya. Betul. Nah, kalau dia males-malesan mungkin 9 bulan, oke lah 9 bulan. Dengan asumsi adalah kalau income-nya pada saat ini stop, dia punya waktu 9 bulan untuk dapat income yang baru. Karena orangnya mungkin males-malesan, segala macam. Tapi secara average, Pak Ongki, secara average adalah 3-6 bulan. Ini average, rata-rata. Jangan berlebihan, jangan dana cadangan 1,5 tahun, 2 tahun. Nanti Anda malas beneran loh. Dan ini menarik Pak Safir. Jadi ketika Anda dan saya ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka fondasinya itu adalah dasar yang terpenting. Betul. Yang Bapak sampaikan tadi betul, seberapapun investasi yang akan kita tanamkan, kalau misalnya income-nya hilang, asuransi nggak punya, sakit kritis dan sebagainya, kemudian dana cadangan juga nggak ada, ya maka akan ambruk rumah tadi.
Betul, betul. Saya ulang lagi, fondasinya adalah income kita rutin ya, income kita rutin. Nggak penting ada karyawan, freelancer, yang penting ada punya income ya. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah asuransi Anda. Kemudian yang ketiga adalah dana cadangan atau dana darurat. Kuatin fondasi ini, nanti setelah itu ada bikin bangunannya dan ada bikin atapnya. Karena kalau fondasi nggak kuat, maka terjadi kematian, terjadi tabrakan, terjadi musibah, bangunannya roboh, uangnya kepake. Nah, kalau teman-teman nih berpikir begini Pak Safir, Pak, saya ini kan kepengen investasi, saya kepengen nabung, tapi saat ini dia fondasinya sendiri belum kuat Pak. Misalnya contoh ya, katakanlah belum punya asuransi, kemudian dana cadangan juga belum punya, berarti mau tidak mau harus menyelesaikan fondasinya dulu. Sebelum kita bicara tentang bangunan dan atapnya yang tadi ya Pak Safir. Betul. Fondasinya dulu. Paling gini, kalau fondasinya belum jadi semua, kalau fondasinya baru jadi ini kita taruh bangunan di sini boleh. Tapi bangunannya nggak bisa terlalu besar. Selesaikan dulu fondasi yang sebelah sini. Intinya adalah kalau dia baru punya income dan dana cadangan dan asuransinya belum, pelan-pelan dia juga nabung lah untuk sekolah anak. Kemudian dia ambil asuransi, dia nabung juga untuk tujuan lain dan lain sebagainya. Intinya kuatkan fondasi, bangunannya akan lebih mantap nantinya. Good, thank you. Ada lanjutannya Pak Safir, ayo ini teman-teman pada nggak sabar nih Pak. Kemudian saya baca, ini nanya, sudah mulai banyak nanya nih Pak. Baik, kita lanjut. Lanjut. Jadi hal pertama adalah yang harus Anda lakukan adalah pastikan jumlah dana cadangan Anda cukup. Nah, kalau Anda tidak cukup dana cadangannya, ini yang harus Anda lakukan. Jadi yang pertama adalah Anda bisa menyisihkan dari income bulanan Anda. Contoh Anda punya gaji dan lain sebagainya, sisihkan dari situ, itu yang pertama. Cara kedua adalah Anda bisa menjual atau menggadaikan barang yang ada di rumah Anda. Buka lagi meja Anda, siapa tahu ada perhiasan yang bisa dijual atau digadaikan. Itu Anda bisa jual atau gadaikan, Anda bisa jadikan uang untuk nambah dana cadangan atau dana darurat Anda. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan, atau Anda bisa cari income tambahan. Dari income tambahan itu Anda gunakan untuk bikin dana cadangan. Sekali lagi Bapak Ibu, dana cadangan adalah fondasi yang sangat-sangat penting. Itu hal pertama yang harus Anda lakukan dari 4 hal yang harus Anda lakukan dalam mengelola keuangan di masa krisis ini. Hal pertama adalah ini dia, pastikan jumlah dana cadangan cukup. Hal kedua Bapak Ibu, yang harus Anda lakukan adalah ini dia. Pertahankan uang cash Anda selama mungkin. Uang cash selama mungkin. Jadi begini, Bapak Ibu, dunia sekarang sedang berada dalam masa yang darurat. Kita lagi ada di emergency. Kita nggak tahu apakah kita akan lewat dunianya atau akan selamat lagi. Tapi kalaupun dunia makin parah, pasti ada hal-hal yang lebih urgent yang mungkin akan harus Anda bayar di masa mendatang. Jadi untuk sementara, pertahankan uang cash yang Anda punya. Kalau Anda memang punya uang cash, pertahankan uang cash yang Anda punya. Jangan lagi namanya Anda belanja. Oh, ini misalnya begini, Anda merasa gaji Anda masih cukup, masih baik-baik aja. Oke, belanja ini, beli itu, beli ini, dan lain sebagainya. Kebetulan lagi murah, lagi diskon. Lagi diskon, dan lain sebagainya. Dan semua barang, Bapak, Pak Ongki itu lagi nawarin diskon pada saat bulan puasa. Ini pasti ya. Nah, ada 2 hal Pak Ongki yang harus dilakukan orang dalam mempertahankan uang cash selama mungkin. Jadi hal pertama adalah stop dulu pengeluaran yang nggak urgent. Stop dulu. Saya tahu handphone itu bagus. Saya tahu baru launching 2 minggu lalu. Tapi kalau Anda nggak beli sekarang, nggak mati juga kan. Nggak dirawat di rumah sakit juga kan. Ibaratnya seperti itu, kasarnya seperti itu. Kalau Anda baik-baik saja selama Anda nggak beli sekarang, berarti dia nggak urgent Bapak Ibu kan begitu kan. Kecuali ada kecualinya, kalau misalnya handphone Anda udah 3 tahun, Anda sudah lag segala macam, oke lah, Anda ada uangnya, oke, dia sudah jadi urgent. Tapi intinya adalah stop dulu pengeluaran yang nggak urgent. Saya tahu seberapapun pentingnya, lihat urgent atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian hal kedua, Pongki, yang harus dilakukan adalah ini dia. Ingat bahwa kita harus bisa selalu mencari barang pengganti. Saya kasih contoh, Pak Ongki. Saya kasih contoh. Misalnya gini, saya senang sekali, Pak Ongki, itu martabak manis keju coklat. Saya senang sekali. Tapi kalau saya mau murah, Pak Ongki, saya akan cari barang substitusi atau barang pengganti. Saya akan beli roti tawar, saya akan beli mentega, pieces, sama keju parut. Saya bikin sendiri, roti, tawar, keju coklat. Memang nggak sama dengan martabak manis keju coklat, nggak sama. Tapi intinya secara prinsip dia sama. Tapi saya bisa mendapatkan jadinya lebih murah, Bapak Ibu. Lebih murah. Jadi intinya adalah cari barang pengganti. Nah, Pak Ongki sambil menunggu, saya kepingin dong peserta, pernah nggak mereka mencari barang pengganti dalam hidupnya? Barang pengganti apa yang pernah mereka lakukan? Misalnya, Pak Safir, saya pengen beli dompet merek ini, akhirnya waktu itu saya beli dompet merek itu karena lebih murah. Barang apapun yang pernah Anda lakukan, Anda ketik di chat nanti biar dibaca sama Anda ketik di chat teman-teman, kemudian kita bacakan ya Pak Safir. Jadi kalau diam-diam nih kelihatan kan saya sama Pak Safir ngomong sendiri. Kita pengen tahu. Yuk teman-teman tenang. Ini kan ada 13 pertanyaan. Nanti saya bacakan sebentar. Nah ini sambil nih di Zoom chat nih ya.
Jadi silakan, barang substitusi apa yang pernah dilakukan, dibeli oleh teman-teman dan kenapa, beda harganya berapa, boleh kasih tahu. Silakan dibacain Pak Ongki. Nah, ini ada Pak Denny nih ya. Saya kepengen beli iPhone ya, jadinya beli Oppo ya, boleh ya, sebutkan merek lagi ya. Jadi apa lagi nih? Oh, pernah Pak. Ya, pernah apa nih? Pernah. Ayo, teman-teman. Yang pernah, ayo apa? Masak sendiri, Pak. Masak sendiri. Masak sendiri. That's good. Masak sendiri bagus sekali. Bagus ini sekali. Akhirnya ini menarik nih, Pak Safir, Ibu Ani. Akhirnya bikin baju sendiri loh, Pak. Bikin baju sendiri. Iya. Kan ya kalau beberapa bagus. Ya, ibu-ibu kita kan masih pintar menjahit tuh, Pak. Nah, ini bentar. Kopi ya. Bagus. Di cafe shop sekarang bawa sendiri kopinya. Jadi menarik nih. Kemudian di sini oh, pizza, Pak. Jadi kepengen merek tertentu akhirnya bikin pizza sendiri. Bedanya 2 kali. Nah, buku tulis, Pak, daripada beli buku tulis baru, sekarang pakai kertas-kertas bekas tadi, Pak. Buku tulis tadi dikumpulin kertas-kertas. Oh, very good. Pongki, saya potong sedikit, Pongki. Saya potong sedikit. Jadi begini, saya tahu beberapa teman kita ada yang nggak bisa masak, terutama cowok-cowok nih nggak bisa masak gitu ya, nggak bisa masak. Karena beberapa di antara teman-teman kita yang cowok-cowok merasa bahwa masak itu kan tugas istri segala macam gitu ya. Bahkan banyak juga yang perempuan yang nonton acara kita mungkin nggak bisa ganti lampu, nggak bisa betulin atap ya. Nah, padahal Pak Ongki itu adalah basic skill. Anda tahu ini kenapa bisa terjadi? Memang kita tidak ingin menyalahkan generasi sebelumnya, tapi ini fakta bahwa ini seringkali terjadi bahwa orang tua kita zaman dulu seringkali mengkotak-kotakan basic skill itu sesuai jenis kelamin. Contoh misalnya anak laki nggak boleh masuk dapur, sudah mama aja yang bikinin, mama aja yang bikin masak, kamu tinggal begini seperti itu ya. Anak perempuan nggak boleh gini-gini, nggak boleh tugasnya ganti manjat-manjat gitu ya. Jadi yang terjadi adalah orang tua sudah mengkotak-kotakan. Akhirnya ketika besar, laki ini beneran nggak bisa masak, dia nggak bisa cuci piring, bahkan nggak bisa ngegoreng. Perempuan nggak bisa gini-gini. Padahal itu adalah basic skill. Jadi intinya adalah kita nggak ingin menyalahkan generasi sebelumnya. Kita dengan anak kita sendiri, Bapak Ibu, lakukan perubahan. Jangan mengkotak-kotakan karena kalau basic skill is a basic skill. Nyuci piring, nyuci baju is a basic skill. Nah, bahkan Pak Ongki, beberapa teman kita yang udah dewasa, dia nyuci baju pun dia nggak bisa. Bingung. Kenapa? Itu basic skill gitu ya. Jadi intinya adalah pelajari basic skill karena itu ujung-ujungnya akan berhubungan dengan uang yang Anda keluarkan. Anda nggak bisa basic skill, uang yang Anda keluarkan jadinya lebih mahal. Karena menggunakan jasa orang lain gitu ya. Yes, betul. Tapi kalau Anda cuci baju harus ke laundry, Pak. Karena saya punya laundry, Pak. Oh, oke, baik. Bercanda. Tapi kalau di rumah tuh anak-anak sering nantangin, Pak Safir. Papi emang bisa masak. Nah, saya kan selalu percaya diri, Pak Safir. Saya katakan, ya kalau papi, kamu kepengen masakan apa, papi bisa masak. Oke. Tapi pertanyaannya, kamu bisa makan nggak masakan papi? Itu kalau papi bisa masak, lu bisa makan nggak? Ini 2 hal berbeda gitu. Benar. Mungkin sederhana, Pak. Sederhana, tapi kalimat saya sederhana, tapi intinya pelajari basic skill karena itu akan berpengaruh kepada boros tidaknya Anda. Saya tahu banyak di antara kita yang kadang sering suka beli makanan di luar dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau sehari 3 kali Anda beli makanan di luar, udah jelas itu ada boros seperti itu. Termasuk kalau misalnya kita lihat ya di negara-negara luar selain Indonesia, wanita pun ngecat, ganti pagar, atap ya, basic skill tadi. Setuju. Basic skill. Jangan lagi mengkotak-kotakan. Selama kita bisa lakukan, anak laki, anak perempuan dia bisa lakukan itu. Jangan lagi mengkotak-kotakan. Bahkan warna dikotak-kotakan kadang-kadang. Anak kecil cowok, dia belum ngerti kan, dia tunjuk warna pink. Orang tuanya nggak boleh pink gitu. No, jangan terlalu dikotak-kotakan seperti itu. Nah, termasuk ini kan kesempatan baik nih Pak Safir di tengah pandemi ini kan work from home, anak-anak sekolah di rumah atau belajar dari rumah, kesempatan terbaik untuk mulai melatih basic skill anak-anak kita tadi ya. Betul. Jadi kesempatan salah terbaik. satunya tadi pekerjaan rumah ya, minimal dia nyuci piring yang saat dia makan, mungkin ngepel kamar dia atau tapi kalau benerin bangun tidur, benerin spray di tempat tidur, rapikan. It's a basic skill. Harus pelajari itu juga ujung-ujungnya nggak hanya untuk kebaikan anak kita sendiri atau kita sendiri, tapi berhubungan dengan uang yang akan kita keluarkan dan boros tidaknya anak Anda nanti. Kalau anak Anda dari kecil dia udah jadi princess, dia udah jadi prince, hati-hati. Nanti gedenya dia repot sendiri nanti. Dan kalau repot sendiri masih oke, Pak. Repotin orang tua. Repotin orang tua, betul. Sudah, misalnya mohon maaf nih, sudah menikah, terus masih minta uang ke orang tua, punya anak punya anak masih minta subsidi, ya ngerepotin. Pak Safir, ini beberapa pertanyaan saya bacain dulu ya. Kemudian Bapak lanjut lagi ya. Nah, ini teman-teman sudah mulai panas nih, Pak. Oke. Ini teman-teman ada beberapa pertanyaan. Saya sambil
Pak Safir, Pak Ongki, seperti yang Pak Ongki info bahwa literasi perencanaan keuangan di Indonesia masih sangat rendah, sedangkan hal ini bagus banget untuk pribadi masing-masing. Bagaimana caranya mengubah mindset orang Indonesia yang kecenderungan masih malas untuk upgrade diri dan masih terlena dengan kesenangan sehingga bisa optimal. Nah ini Pak dari Pak Dres nih, gimana mengubah mindset tentang keuangan, Pak Safir? Oke, jadi ini menarik. Kenapa? Karena memang beda sifat, beda pula pendekatannya, kan begitu ya. Kalau misalnya kita pelajari, ada orang yang dia orangnya melankolis, dia senangnya nyatet-nyatet segala macam. Kita bilang aja sama dia bahwa ikut dong seminar ini, ikut seminar Pak Ongki ini bagus banget. Motivation Academy, bisa ikut seminar ini, karena di seminar ini banyak hal penting dalam hidup yang bisa kamu catat nanti di buku catatanmu. Itu ngadepin orang melankolis yang suka nyatet, dia pikir, oh ya bener juga ya, akan saya ikut aja lah ya. Banyak catatan gitu ya. Nah untuk orang-orang yang dia sanguin istilahnya, kadang bisa happy, kadang senang, kadang bisa sedih, dan lain sebagainya. Untuk orang-orang seperti itu adalah, oke, kita let's have fun. Seminar itu fun kok, asik. Karena orang yang tipe-tipe sanguin seperti itu, dia senang sesuatu yang fun. Seminar itu fun, ikut seminar ya, baca bukunya itu fun kok. Nah, untuk orang-orang yang misalnya kolerik, dia merasa bahwa seminar apa tuh nggak level sama saya gitu. Dia bilang, ikut seminar Pak Ongki, banyak situ pembicara-pembicara yang levelnya sama dengan Anda dan Anda harus ada di situ. Itu nah, langsung kena gitu ya. Langsung kena. Nah, untuk orang-orang pragmatis yang dia kayak kerbau, dia butuh didorong, nggak bangun-bangun gitu. Untuk orang seperti itu udah tarik aja, langsung tarik. Ikut duduk sama Anda, lihat acaranya Pak Ongki, lihat seminarnya Pak Ongki seperti ini. Dengan demikian dia akan lihat, oh iya bagus juga ya seperti itu. Itu cara pendekatannya beda sifat, beda juga pendekatan. Beda pendekatan, setuju. Karena kalau menurut saya Pak Safir ini menarik sekali, karena menurut saya kalau komunikasi kan 3M Pak, komunikasi. M yang pertama adalah mengerti orang lain. Ya, Anda harus mengerti dulu nih ya, sanguin, pragmatis, koleris ya. Anda harus mengerti. Lalu yang kedua adalah mulai mengirimkan pesan, M yang kedua kan. Mengerti orang lain, mengirimkan pesan. Yang ketiga adalah menerima umpan balik. Nah, thank you Pak Safir untuk penjelasan yang menurut saya menarik. Nah, ini Pak Safir ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Di sini ada dari Pak Antonius ya. Pak Safir, salam kenal. Apakah jika punya aset properti lalu dijadikan legacy melalui insurance deposito, apakah langkah yang salah? Karena kebanyakan budaya orang Indonesia, khususnya orang di satu suku tertentu, kalau punya properti lebih baik digulung atau dikembangkan ke properti. Nah, kalau punya properti lebih baik apa? Saya ulangi nih Pak ya. Saya lagi mencerna juga nih pertanyaan bagus dari beliau nih, Pak Antonius ya. Pak Safir, salam kenal. Apakah jika punya aset properti lalu dijadikan legacy melalui insurance? Nah, saya nggak terlalu mengerti nih Pak kata legacy melalui insurance. Deposito, apakah langkah yang salah? Karena kebanyakan orang Indonesia kalau punya properti lebih baik digulung atau dikembangkan ke properti lagi. Oh, ya. Oke. Baik. Ya. Saya bisa baca pertanyaannya kira-kira. Nah, ini kan jam terbangnya beda nih kan. Saya agak bingung nih baca. Ayo Pak Safir. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan bagus, walaupun saya harus mencoba mencerna lagi kalimat Anda, Bapak Ibu ya. Tapi intinya begini. Intinya adalah ketika orang mengambil asuransi, maka biasanya secara perencanaan keuangan, ambil asuransi kalau kita punya tanggungan. Tanggungan itu Pak Ongki itu tidak hanya anak. Banyak orang berpikir tanggungannya adalah istri dan anak. No, Anda single tapi Anda menanggung orang tua Anda, itu Anda juga punya tanggungan. Nah, ketika Anda meninggal dunia, maka asuransi akan membayari orang yang Anda tinggali. Sehingga orang yang Anda tinggali secara finansial dia tidak akan terdampak. Intinya begitu ya. Hal kedua yang harus adalah Anda menjadi alasan untuk Anda untuk ambil asuransi adalah kalau Anda punya utang. Contoh, misalnya saya punya utang ke Pak Ongki. Misalnya, Pak Ongki saya punya utang ke Anda 100 juta. Tapi saya takut kalau saya ada apa-apa sama saya nggak bisa bayar Anda, Pak Ongki. Saya harus ambil kalau gitu Pak Ongki asuransi jiwa senilai minimal 100 juta. Maksudnya nilai itu adalah kalau terjadi kematian saya dapat ahli waris saya dapat 100 juta. Jadi kalau ada apa-apa ahli waris saya bayarin langsung ke Pak Ongki di mana saya punya utang sama dia. Seperti itu. Nah, cuma dalam asuransi jiwa penerima asuransi itu tidak boleh gitu orang yang diberi utang, nggak boleh. Harus saudara. Saya ambil asuransi jiwa, ahli warisnya Pak Ongki, itu nggak boleh. harus keluarga nanti dia bayarin ke Pak Ongki. Nah, tapi Pak Ongki dalam level yang lebih tinggi, orang Indonesia masih levelnya masih itu. Levelnya apa? Level di mana dia ambil asuransi karena dia punya tanggungan dan punya utang.
Tapi dalam level yang lebih tinggi, banyak orang ambil asuransi jiwa untuk warisan, untuk legacy. Jadi tadi pertanyaannya adalah, kalau saya sudah punya properti, saya nggak wariskan saja propertinya, properti saya kembangkan jadi properti lagi. Maksudnya itu kan, Yes, tapi dalam bentuk warisan, bentuknya asuransi saja. Gitu ya Pak Safir ya, bagaimana dengan itu? Maksud saya ngerti itu maksudnya. Maka asuransi boleh dijadikan alasan untuk Anda ambil asuransi untuk dijadikan warisan untuk anak. Karena kalau Anda melakukan seperti itu, berarti level Anda sudah lebih tinggi. Level pemikirannya di atas rata-rata gitu ya. Atas rata-rata, dan Anda kembangkan properti Anda untuk jadi properti lagi. Seperti itu. Yes, kita bisa baca pertanyaannya. Berarti kalau atap nih, atap paling tinggi nih Pak Safir ya. Atap paling tinggi, betul. Atap paling tinggi sekali, betul. Levelnya tinggi. Iya. Nah, ini saya bacakan lagi Pak Safir ya. Ini dari Pak Arif ya. Beliau bertanya, pendapatan saya saat ini seperti pilot, di mana gaji berdasarkan variabel tertentu, bukan fix, Pak. Nah, saat ini kan gaji itu berdasarkan variabel tertentu, ya sama si pilot tadi yang jam terbang tadi kan. Bagaimana cara mengambil persentase yang disebutkan 30% tadi, Pak Safir? Ya, apakah jadi gini, mungkin saya luruskan dulu, yang seperti pilot, uang yang dibawa pulang itu seperti pilot. Gaji 30%-nya mungkin 70%-nya adalah uang jam terbang kan. Seperti pilot lah uang dia bawa pulang uang. Jadi variabel. Nah, masalahnya adalah kalau saya nyicil utang, kira-kira nyicil utang dari uang yang dibawa pulang tadi atau dari gaji pokoknya aja gitu ya. Jadi begini, ini menarik. Kalau Anda freelancer, di mana Anda nggak punya gaji pokok, dan penghasilan Anda betul-betul 100% dari uang terbang, misalnya gitu. Jadi kalau dari komisi, pilot beneran Pak Ongki masih ada gaji pokok, Pak Ongki ini pilot beneran. Betul. Tapi kalau dia freelancer gitu, dia benar nggak ada gaji pokok, dia dari benar komisi turun gaji. Jadi intinya saran saya buat Anda sederhana. Setiap kali ada income, masukkan ke rekening bisnis. Rekening bisnis itu sebaiknya rekeningnya dibedakan dengan rekening Anda pribadi, ya. Walaupun nanti rekening bisnisnya itu tetap atas nama pribadi, it's okay. Jadi bisa atas nama PT, CV, atau nama Anda pribadi tetap oke. Tapi penggunaannya di kepala Anda adalah untuk menerima uang pembayaran dari klien Anda. Kemudian setiap bulan Anda ambil uang dari rekening bisnis itu untuk gaji Anda. Dan hiduplah sehari-hari dari gaji tersebut. Jadi tetap Anda menggaji diri Anda sendiri. Yes. Gitu ya. Jadi kebanyakan freelancer, Pak Ongki, dia nggak begitu. Dia masukkan rekening pribadi dia untuk sehari-hari yang pakai ATM untuk bayar debit segala macam itu. Dia gunakan untuk terima pembayaran dari klien. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau dia mau belanja, dia main gesek aja kartu debitnya, dia gesek. Jadi uangnya dia bisa pakai berkali-kali. Itu yang bikin kita ngerasa bahwa kok penghasilan saya turun naik. Ya karena ada campur. Coba Anda pisah. Ini rekening pribadi, ini rekening bisnis, masukin ke rekening bisnis, Anda ambil gaji dari situ setiap bulan. Menarik. Karena kan orang selalu berharap bahwa bulan depan ada penjualan, bulan depan ada komisi, bulan depan ada fee. Ternyata ya tadi ada ketidakpastian seperti ini malah kelabakan. Lanjut Pak Safir, ini ada beberapa pertanyaan yang nanya banyak banget nih Pak Safir. Wah, luar biasa. Oke. Jadi hal kedua Bapak Ibu adalah sekali lagi saya remind lagi kepada Anda. Jadi hal pertama adalah, ingat tadi, hal pertama adalah cek di jumlah dana cadangan Anda cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, saya udah kasih tadi langkah-langkahnya. Kalau udah cukup, bagus, kita meningkatin. Kedua yang tadi adalah, ini dia fokusnya adalah pertahankan uang cash Anda selama mungkin, ya. Hal ketiga, tadi saya bilang ada 4 hal. Hal ketiga Bapak Ibu adalah mulai sekarang. Hal ketiga ya, mulai sekarang Bapak Ibu, mulai sekarang adalah fokuskan, prioritaskan pengeluaran Anda ke hal-hal yang memang penting dan mendesak. Hal-hal yang memang penting dan mendesak. Ya kalau dia penting tapi dia nggak mendesak, jangan beli dulu. Tapi kalau dia tidak penting, nggak usah nunggu mendesak apa tidak. Selama dia tidak penting, nggak usah beli, ya. Hapus, Pertanyaan sekarang, yang penting dan mendesak itu apa, Pak Ongki? Nah ini dia. Nah ini kadang-kadang orang kan ukurannya bingung, Pak. Karena bagi dia semuanya penting, Pak. Semuanya penting. Ayo, silakan. Jadi gini, sebelum saya kasih tahu apa yang penting dan mendesak, saya mau ngajak Anda membedah dulu bahwa sebetulnya Pak Ongki, kebanyakan orang ketika mengeluarkan uang, bagaimana dia mengeluarkan uang itu tergantung dari 2 hal, nilai dan karakter. Kita bicara nilai. Kita bicara nilai-nilai dulu. Apa itu nilai-nilai? Nilai-nilai adalah seberapa besar skor yang kita berikan pada setiap aspek yang ada dalam hidup kita.
Contoh misalnya dalam hidup kita itu ada berbagai macam aspek. Ada keluarga, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, hobi, karir, penampilan, dan lain sebagainya. Bisa seks, apapun itu. Kemudian setelah Anda tulis satu-satu, kasih skor 1-10. Yang paling Anda anggap penting, Anda kasih 10, 9, dan seterusnya. Paling Anda nggak anggap penting, Anda kasih 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Setelah Anda tulis semua aspek itu, Anda kasih skor, nanti kelihatan mana yang nilainya tinggi, mana nilainya rendah. Pak Ongki, aspek yang dapat nilai paling tinggi, maka itu berarti bisa dianggap itulah aspek terbesar, terpenting dalam hidup dia. Nah, biasanya ini rahasianya, Pak Ongki. Orang yang ngasih skor tinggi pada aspek, salah satu aspek dalam hidupnya, biasanya disitulah dia borosnya. Contoh. Dari semua aspek tadi, karir nilainya 7,5, ini nilainya 8, dan lain sebagainya. Hobi dia, misalnya hobi sepedaan, contoh sepedaan. Hobi dia kasih nilai paling tinggi dari semua aspek lain, 9,5. Maka umumnya, dia akan boros dalam soal hobi sepeda ini. Beli sepeda baru ya, tipe baru beli lagi. Dia nggak akan ngitung-ngitung, dia nggak akan banyak hitung. Ada tertarik dia beli. Sebaliknya Pak Ongki, untuk aspek yang nilainya rendah, dia mikir-mikir dan pelitnya setengah mati. Kemarin dia udah keluar uang begitu, ngapain kita sekarang keluar uang gitu. Dia akan banyak berhitung, dia akan banyak menilai ya. Jadi intinya adalah aspek apa yang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Jadi karena itu Pak Ongki, saya minta sekarang peserta seminar kita tulis di chat, tunjukin ke Pak Ongki satu aspek atau 2 aspek yang paling Anda anggap penting dalam hidup Anda, paling Anda kasih skor tinggi. Nggak ada salah benar. Saya kasih pilihannya, suami, bisa istri Anda, bisa anak-anak Anda, bisa keluarga keseluruhan, bisa orang tua Anda, bisa kakak Anda, bisa adik Anda, bisa sekolah lagi, bisa seks, bisa karir, bisa penampilan, bisa urusan percintaan. Everything, apapun, bisa nulis buku, apapun, tulis 2 aspek atau 3 aspek terserah yang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Tulis di chat, Pak Ongki bacain buat saya. Ayo, Bu Lisya, aspek paling penting kesehatan keluarga. Kemudian ada Pak Erwin, karir. Kemudian Pak Fidion adalah keluarga. Kemudian ada Pak Arif, keluarga. Kemudian ada lagi di sini misalnya Pak William, orang tua, kesehatan, edukasi. Ya, kemudian ada lagi Pak Ferry, keuangan dan keluarga, anak dan keluarga. Kemudian Ibu Christine, kesehatan. Kemudian Pak Ibu Ade adalah anak-anak. Ya, kemudian Ibu Sakiah adalah anak dan keluarga. Kemudian, oke, cukup. Wah, ini luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, Pak Ongki. Tepuk tangan dulu buat yang sudah nulis. Wah, ini nggak selesai-selesai nih, Pak. Masih aja ya. Dan teman-teman, saya himbau kalau ketika Anda punya pertanyaan, ya Anda ke ruangan yang sebelah, yang ada Q&A ya. Jadi kalau di chat nanti dia naik terus tuh, malah kita hilang ya. Kalau di Q&A kan tersimpan, saya akan bisa bacakan ke Pak Safir. Pak, saya baca pertanyaan dulu, Pak ya. Yes, beberapa teman-teman nih aktif banget nih, Pak. Ini luar biasa nih. Kemudian, nah ini ada sebentar saya cari pertanyaan yang tadi kan kelihatan sudah dijawab. Nah ini ini juga menarik nih Pak Safir dari Cindy ya. Dia bertanya, Pak Ongki dan Pak Safir, saya ingin bertanya, pemasukan ada dan tahu seberapa teori khusus? Oke. Sebentar saya mencerna dulu nih. Pemasukan ada dan tahu secara teori harus investasi. Nah, dia tahu secara harus investasi nih ya. Segala macam selain dari tabungan untuk meningkatkan finansial di masa depan. Namun masih belum memahami untuk memanage jika ada resiko, setiap investasi pasti ada resikonya. Investasi apa sebaiknya yang harus dilakukan untuk pemula yang belum mengerti tentang investasi. Jadi dia sadar investasi nih Pak, namun dia juga sadar ada risiko. Dia agak takut nih Pak, karena dia masih pemula dan bingung nih investasi yang mana yang terbaik untuk pemula. Nah, kurang lebih begitu Pak Safir. Iya. Reksadana namanya, reksadana. Reksadana. Jadi reksadana nomor 1 dia bisa dimulai dengan dana terbatas, hanya beberapa ratus ribu rupiah saja. Kemudian pada reksadana dia cukup liquid, Pak Ongki. Jadi ketika dia beli reksadana, kapanpun dia mau dia bisa cairkan dalam waktu 4 hari kerja, dia sudah bisa cairkan. Jadi reksadana cukup menarik dengan hasil yang tidak kalah. Saya nggak bilang bagus banget, tapi dengan hasil yang tidak kalah dibanding di perbankan misalnya. Reksadana bisa dilakukan dengan harganya sangat-sangat murah. Nah, reksadana kan kalau setahu saya kan ada beberapa nih Pak. Ada yang saham, pendapatan tetap, dan seterusnya. Nah, kalau untuk pemula, saran Pak Safir sendiri? Jadi reksadana intinya ada reksadana saham itu paling tinggi, kemudian reksadana pendapatan tetap, dia berinvestasi ke obligasi, tapi di tengah-tengah ada lagi nama reksadana campuran, itu di tengah-tengah antara reksadana saham dan pendapatan tetap. Tapi di antara mereka bertiga, saham, campuran, dan pendapatan tetap, ada lagi nama reksadana pasar uang. Untuk pertama, masuk pemula, berinvestasilah ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap lebih dulu.
Dan mungkin saya perlu garis bawahi nih Pak Safir ya. Pak Safir juga tolong ralat kalau saya keliru. Kalau namanya investasi, jangan Anda berharap 6 bulan, Anda berharap 9 bulan, Anda berharap misalnya 3 bulan. Jadi tentu ini dalam waktu yang agak panjang. Kalau nggak salah seperti itu Pak betul. Safir ya. Betul. Kurang lebih Dan berapa? satu tips lagi, dan Pak Oki satu tips lagi, kalau Anda beli investasi apapun juga, harganya jangan dilihatin setiap hari. Stres malah, kok naik-naik turun, Benar. apalagi saham kan. Karena kalau Anda liatin harga setiap hari, Anda akan stres ya. Harga turun, Anda stres mau jual, harga naik, Anda penasaran pengen jual sekarang. Juga sama seperti itu. Kalau nggak penasaran jual sekarang, Anda kepikir, aduh, nanti kita tunggu naik lagi nggak ya? Tunggu naik lagi deh, tunggu naik. Begitu naik, dia nggak mau jual, dia tunggu naik lagi. Begitu tunggu naik lagi, dia nggak naik, malah turun drastis gitu ya. Jadi jangan lihat harganya tiap hari, lihat seminggu atau sebulan sekali aja. Dan kuncinya salah satu adalah disiplin. Jadi kalau misalnya teman-teman Anda misalnya komitmen tadi bahwa saya setiap tanggal 5 atau tanggal 10 beli reksadana, ya pokoknya tanggal 10 naik turun Anda beli saja gitu. Mungkin seperti itu Pak Safir ya. Betul. Jadi nggak perlu Anda tadi, waduh Pak tunggu nih, sayang nih, mungkin besok turun, sudah Anda beli aja. Kan namanya investasi ya. Betul. Nah saya baca lagi nih Pak ya. Ibu Sakia ya, ini menarik. Pak, asuransi pendidikan untuk anak, apakah bisa berupa investasi emas? Ayo Pak Safir. Jawabannya bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena gini, pada kenyataannya adalah bahwa emas itu dia beda dengan uang kertas, Bang. Uang kertas nih, kita robek, bisa uang kertas 100.000. Kalau kita gunting, apakah setengahnya jadi 50.000? Nggak bisa. Dia malah nggak berharga sama sekali gitu ya. Itu namanya nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum di kertas. Nilai intrinsik adalah nilai bahannya, yaitu kertasnya. Ya, tapi kalau emas, nilai nominal dan nilai intrinsiknya insya Allah sama. Jadi intinya adalah biasanya yang terjadi adalah kalau terjadi kenaikan harga, nilai intrinsiknya ikut naik. Jadi emas Anda ikut naik. Nah, kalau terjadi kenaikan biaya pendidikan, maka emasnya juga akan ikut naik mengikuti. Dan bahkan makin tinggi angka inflasi, makin tinggi pula pengalaman menunjukkan makin tinggi pula kenaikan harga emas itu sendiri. Jadi, kalau ada yang mempersiapkan dana untuk pendidikan anak, jawabannya ya, emas bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Nah, Mas, ini kan ada dua nih, Pak. Ini kita perlu kejelasan dulu. Ada yang berupa paper, ada yang berupa fisik. Nah, ini Pak Safir, apakah dua-duanya atau salah satu? Karena kalau saya pribadi kan penganut ya, fisik, tapi kalau fisik kita simpannya juga susah ya, kecuali di bank tadi safety deposit. Jadi Indonesia negara itu punya BUMN. Salah satu BUMN yang kita punya adalah, mungkin saya nggak usah sebut namanya, BUMN di mana kita bisa menggadaikan sesuatu. Anda pasti tahu lah BUMN kita bisa menggadaikan sesuatu. Nah, mereka itu jual emas kebetulan. Pak Ongki, saya tadinya bingung, kok dia jual emas sih? Padahal nama BUMN namanya aja itu. Kenapa dia jual emas? Apa hubungannya? Ternyata awalnya karena dia sering menerima gadai perhiasan emas. Kemudian akhirnya dia merambah, dia ekspansi ke jual emas batangan. Gitu ya. Nah, kemudian jadi kita bisa beli emas batangan di sana secara cash, dan bawa pulang fisiknya. Tapi kebetulan berapa tahun lalu dia juga ngeluarin produk namanya emas tabungan emas dengan nama BUMN dia, tabungan emas nama BUMN dia, tabungan emas gitu ya. Nah, tabungan emas itu intinya adalah berupa paper, di mana kita bawa uang ke situ, katakan sekarang harga emas 1 gram 900 ribuan. Ada bawa uang 900 ribu, buka tabungan emas di situ, setelah Anda buka, Anda bawa pulang buku tabungan, dan di situ tertulis Anda punya uang 900 ribu setara dengan 1 gram. Nanti besok kalau harga emas naik jadi 950 ribu, Anda print lagi bukunya, tertulisnya adalah Anda punya emas senilai 1 gram setara dengan 950 ribu. Jadi jumlah gram emasnya sama, tapi harganya atau nilainya rupiahnya yang turun naik. Tergantung harga emasnya. Tergantung harga emas. Nah, sekarang benda yang Anda titipkan tadi. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan dari Pak Ongki tadi, apakah sebaiknya emas fisik atau emas kertas berupa buku tabungan seperti itu? Tenang aja, walaupun buku tabungan seperti itu, tapi perusahaan itu diharuskan punya cadangan emas yang setara dengan jumlah saldo masyarakat di tabungan emas itu. Contoh misalnya, kalau orang buka saldo di situ 900 ribu alias setara 1 gram, BUMN itu harus punya emas fisik 1 gram untuk menggantikan, untuk setara dengan dia. Dan yang emas dia fisik simpan. 1 gram itu diawasi oleh OJK bahwa yes, emasnya beneran ada. Ya, jadi menarik. Kalau Pak Ongki tadi nanya apakah batangan atau sebagai buku tabungan emas, jawabannya podo wae kalau kata orang yang penting Jawa, emas sama gitu. Oke. Nah, Pak Safir, ini kan menarik, Pak. Kalau kan tadi Bapak bicara tentang atap investasi, kan beberapa orang menjadikan emas ini kan untuk mempertahankan daya
beli mereka atau Betul. saving haven ya istilahnya ya. Nah, itu berapa persen Pak Safir untuk harus ke emas? Jadi misalnya kalau investasi kan macam-macam kan ya, tadi reksadana, saham ya, kemudian ada yang tanah. Apakah penting juga untuk emas, Pak? Jawabannya macam-macam ya, tergantung usianya dia, tergantung Okay. apa. Intinya adalah emas itu adalah investasi yang dia sebetulnya cukup berisiko karena harganya bisa turun naik. Tapi karena berdasarkan pengalaman itu dia jarang sekali turun drastis, maka dia bisa dianggap risikonya tidak terlalu tinggi. Iya. Jadi dia mungkin bisa lah Anda miliki sekitar 40% dari total portofolio. Dari portfolio ya. 40%, 50% masih oke. Tapi kalau Anda punya emas sampai 70%, saya pikir terlalu sayang. Kenapa? Karena Anda sebaiknya juga bagi juga dengan beberapa investasi lain. Ya, karena pergerakannya juga tadi ya tidak begitu tinggi ya, kecuali beberapa tahun ini kan naiknya juga tinggi. Nah, saya baca lagi nih Pak ya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini Pak Denny ya. Oke. Pinjaman utang untuk usaha dari bank 300 juta, kira-kira berapa maksimal dari pinjaman tersebut yang boleh dipakai sebagai modal usaha? Sebab jika dipakai semua, pasti akan kesulitan untuk membayar pinjaman yang jatuh tempo bulan depannya. Sebab usaha itu baru dimulai dan belum jelas sama sekali. Mohon pencerahannya. Nah, ini pertanyaannya Pak Ongki, saya bingung sama banknya. Kenapa banknya mau ngasih pinjaman, usahanya belum jalan, belum jelas sama sekali. Kecuali yang bertanya ini minjemnya dengan atas nama kredit tanpa agunan. Kalau kredit tanpa agunan, dia bukan kredit usaha, gitu ya. Berarti dia minjem uang kredit tanpa agunan, dia akan gunakan untuk usaha. Oke, baik pertanyaannya. Padahal sebetulnya kalau dia apply kredit usaha, ya bunganya bisa lebih rendah. Tapi saya mengerti kan usahanya belum jalan kan, gitu ya. Betul. Jadi intinya berapanya? Jadi intinya gini, Pak Ongki. Kalau kita bicara modal untuk usaha, intinya adalah bahwa modal usaha itu bisa terbagi jadi tiga. Perhatikan saya. 3 modal usaha. Perhatikan. Yang pertama adalah modal untuk investasi awal. Contoh Anda beli rak, beli ruangan, beli kantor, beli meja, beli furniture. Investasi awal. Itu pertama. Mau beli peralatan dan lain sebagainya. Kedua adalah modal kerja. Jadi modal kerja adalah uang yang kita keluarkan untuk beli barang dagang. Contoh Anda barang dagangannya adalah botol minuman, misalnya, atau minuman. Maka uang yang Anda keluarkan untuk beli stok barang minuman, untuk dijual lagi, untuk diputar, itu namanya modal kerja. Itu yang kedua. Kemudian ketiga adalah untuk modal operasional. Jadi modal operasional adalah modal yang Anda keluarkan untuk apa? Untuk membayar telepon, listrik, air, dan operasional lain terlepas ada penjualan atau tidak. Terlepas ada penjualan atau tidak. Itu namanya modal operasional. Nah, ini yang menarik. Saya kasih tipsnya. Untuk modal investasi awal, untuk beberapa peralatan, kalau Anda sudah punya di rumah Anda, pakai yang di rumah Anda dulu, nggak usah beli lagi. Kemudian hal yang kedua juga dalam hal modal peralatan juga adalah jangan gampang ngiler mata, menganggap sofa ini penting untuk bisnis saya misalnya. Harus Anda beli baru, merek tertentu lagi ya. Betul, Anda langsung beli sofa nomor 1 lah segala macam. Jangan lapar mata karena biasanya itu adalah investasi awal, dia uangnya nggak balik. Ya, Anda beli meja, Anda beli komputer, ya mungkin balik, tapi itu lebih ke peralatan. Ya. Jangan gampang lapar mata, pakai yang punya Anda dulu. Kalau Anda punya laptop, komputer, seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya loncat dulu ketiga, modal operasional. Ini modal operasional. Nah, modal operasional adalah modal yang harus Anda bayar, terlepas ada penjualan atau tidak. Itulah kenapa pada saat krisis ini, Pak Ongki, di mana orang-orang tidak bisa pergi segala macam, mereka tutup dulu untuk menghemat biaya operasionalnya, kan gitu ya. Betul. Tipsnya adalah seringkali kita kemahalan di nomor 1, salah rekrut orang. Misalnya Anda seharusnya karyawan 4, tapi Anda rekrut sampai 7 gitu ya. Atau kesalahan kedua adalah dalam hal modal operasional adalah kegedean gaji. Ya, kegedean gaji. Misalnya orang tersebut gajinya kegedean. Karena industri atau pasar mungkin untuk tugas seperti karyawan Anda yang satu itu mungkin gajinya segini. Tapi Anda kasih terlalu berlebih, padahal mungkin dia sama aja outputnya misalnya. Jadi lihat, atau mungkin gaji Anda sendiri sebagai owner juga kegedean di awal seperti itu. Ini modal operasional. Dan ini Pak Ongki, yang kedua adalah modal kerja. Nah, sebaiknya kredit Anda digunakan untuk modal kerja dan sedikit untuk modal operasional, tapi kebanyakan untuk modal kerja. Alasannya sederhana, modal kerja itu untuk dibelikan barang yang akan muter, Pak Ongki. Dia muter, dan itu jadi duit. Dan ketika jadi duit, kita dapat penjualan, uangnya bisa digunakan untuk membayar kreditnya. Itu jawaban saya. Kalau modal kerjanya terlalu sedikit, tadi muternya juga, ya muternya mungkin maksimal sih, tapi kalau modal sedikit, ya bayar untuk hutang juga mungkin nggak cukup tadi, Pak. Betul. Dan satu tips dari saya, Pak Ongki, satu tips dari saya. Kalau kita sebagai toko, jangan gampang ngiler atau jangan gampang terbujuk oleh kata-kata supplier.
Oh, Supplier selalu bilang gini, bro, ini kamu harus ambil barang saya yang barang A ini, bro. Kenapa? Karena kompetitor kamu, toko sebelah, itu ngambil barang yang sama ini. Wah, dia laku, bro. Dia laku, gitu ya. Jangan gampang termakan oleh kata-kata supplier. Kenapa? Toko Anda dengan toko sebelah mungkin jual barang yang sama, tapi toko sebelah mungkin pasarnya beda sama Anda. Anda pasarnya yang umurnya senior mungkin. Tetangga toko sebelah pasarnya lebih junior. Jelas saja barang itu laku. Tapi ya, tugas betul. supplier memang benar. Dia adalah mempromosikan semua produknya. Bagus, Betul. bro, segala macam. Betul. Jadi intinya adalah, terutama toko-toko baru nih, Pak Ogi. Toko-toko baru seringkali menganggap bahwa, oh, saya punya uang, saya beli semua barang-barang supplier ini. Jangan. Anda tetap harus berhitung. Tetap konservatif, perhatikan baik-baik barang apa yang kira-kira laku di toko Anda, dan bisa jadi barang yang laku di toko sebelah belum tentu laku di toko Anda. Wah, good. Pak Safir, satu lagi pertanyaan, kemudian kita lanjut materi Bapak. Ini menarik, Pak. Ini lagi marak nih, Pak. Pak Safir, kalau forex atau cryptocurrency, bagaimana ya? Apakah termasuk investasi atau hanya untuk trading saja? Ya. Segala macam produk yang bisa memberikan kemungkinan harganya naik di masa mendatang, maka secara keuangan dia layak disebut investasi. Secara keuangan. Tapi di kalangan keuangan, forex dan cryptocurrency itu lebih ke trading, Pak. Lebih ke trading. Jadi jawabannya dua-duanya benar, bahwa ya secara keuangan, secara harafiah bahasa, ya dia investasi. Tapi bagi kalangan industri keuangan, dia sebetulnya hanya trading saja. Dan kalau cuma trading aja, ini saran saya buat Anda Bapak Ibu, kalau cuma trading aja, nggak usah di pasar keuangan deh kalau Anda trading. Kalau Anda trading, nggak usah di pasar keuangan. Kenapa? Daripada Anda trading di pasar keuangan, Anda mending pergi ke Singapura, pergi ke Marina Bay, itu ada yang namanya kasino. Di kasino itu pilihannya lebih banyak, kemungkinan dapatnya lebih banyak, lebih bagus. Serius. Anda trading di pasar keuangan, Anda lebih repot, effortnya lebih banyak, segala macam. Padahal dengan mindset mental yang sama, mending Anda pergi ke kasino. Seperti itu. Tapi bukan berarti saya nyarankan Anda pergi ke kasino. Enggak. Intinya adalah daripada trading, mending ke kasino. Ya, karena kebanyakan orang kan trading itu karena dia nggak ngerti. Ya, tadi. Dia nggak ngerti. Iya, nggak ngerti. Dia nggak mau belajar caranya, kepengen hasilnya cepat, kepengen untungnya tinggi lagi. Betul. Dan trading itu, Pak Ongki, trading itu adalah orang membeli sesuatu karena dia yakin sesuatu itu harganya akan naik. Gitu ya. Padahal tak ada satupun dari kita yang bisa meramalkan sesuatu, Pak Ongki. Serius. Betul. Uang kemarin ada artis yang sering ngeramal, dia ketangkap narkoba juga, dan dia diledekin bahwa dia nggak bisa ngeramal dirinya sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Jadi intinya ada, kita nggak bisa meramal. Saya sendiri juga nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Juni, Juli besok. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita aja nggak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kita bisa meramal bahwa saham ini itu akan naik? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, seperti Pak Safir, lanjut, ada yang masih beberapa poin lagi, poin terakhir kalau nggak salah ya. Ayo lanjut, Pak. Ya, oke, baik. Kita hajar dulu, ayo. Kita hajar. Masih di kiat ketiga, saya refresh lagi. Yang pertama adalah lihat jumlah dana cadangan Anda cukup apa tidak. Itu yang pertama. Kalau nggak cukup, Anda penuhi dana cadangan Anda. Kemudian kedua adalah pertahankan uang cash selama mungkin. Kemudian ketiga adalah ubah prioritas pengeluaran Anda sekarang. Jangan lagi belanja-belanja sembarangan, tapi fokus ke penting dan mendesak. Tapi sebelum kita bahas apa yang penting dan mendesak, yang pertama adalah orang belanja biasanya karena nilai dan karakter boros. Nilai orang biasanya boros untuk hal-hal yang dia anggap paling tinggi skornya dalam hidup dia. Betul. Dan hal kedua yang bikin dia boros, Pak Ongki, adalah karakter dia. Jadi begini, Pak Ongki, karakter pribadi kita itu menentukan seberapa pengeluaran kita. Contoh misalnya, dari kecil kita hobinya ngaca depan kaca, seperti ini, ngaca depan kaca. Maka apa yang terjadi? Begitu kita dewasa, kita akan banyak keluar uang untuk penampilan. Dari kecil kita hobinya kebut-kebutan pakai sepeda. Maka ketika dewasa, kita punya uang, kita akan gunakan uang kita untuk beli mobil dan motor yang bisa ngebut. Supaya apa? Supaya karakter ngebutnya tersalurkan. Jadi hati-hati dengan karakter kita. Contoh lain misalnya, kita punya kesenangan atau karakter senang pamer. Apa yang terjadi? Begitu kita dapat gaji, kita akan gunakan uang kita untuk dibelikan barang yang kita tahu teman-teman kita belum punya. Supaya kita bisa tunjukin ke teman-teman kita. Nih loh, saya sudah punya dan kamu belum. Seperti itu kan ya. Jadi hati-hati dengan karakter pribadi kita, karena karakter akan menentukan bagaimana kita mengeluarkan uang, ya. Yang karakter, Pak Ongki, jangan lupa, orang yang sering terjebak masalah utang di kantornya, seringkali penyebabnya bukan karena gajinya kurang, tapi karena dia sendiri, karakter dia sendiri. Setuju nggak, Mas? Karakter dia sendiri. Nah, karena itu, Pak Ongki, karakter orang itu dibagi dua, ada karakternya. Jadi secara otak, Pak Ongki, orang tuh ada yang dominan kiri, ada yang dominan kanan. Kiri itu logika, kanan itu insting. Kalau orang itu dominan logika, maka ketika dia mengeluarkan uang, dia akan melihat dia butuh atau tidak. Contoh nih misalnya, ketika dia pergi ke mall, dia lihat ada baju bagus sekali ya,
warnanya oke, modelnya oke, terus temennya bilang, temen yang ikut sama dia, bajunya sih oke, tapi tunggu, seingat saya kamu di rumah udah punya mirip-mirip deh. Kayaknya kamu nggak butuh baju itu. Saya mikir, di rumah udah punya mirip-mirip, tapi baju ini bagus. Nah, ini pertanyaannya, kalau orang itu dominan otak kiri, dia nggak akan beli. Kenapa? Karena walaupun dia tahu di baju itu sebagus apapun, tapi dia tahu selama dia nggak butuh, dia nggak akan beli. Itu orangnya dominan otak kiri. Tapi kalau dia dominan otak kanan, Pak Ongki, wah ini menarik. Kalau dia datang ke mall, dia lihat ada baju bagus, nggak peduli di rumah dia udah punya mirip-mirip, dia tetap akan beli walaupun dia tahu dia nggak butuh. Atau malah belinya sama lagi ya, di rumah sadar, oh ternyata udah ada. Betul, kan dia pikir gini, ini saya pakai baju ini rumahnya, kalau saya pakai baju ini suami saya kan pasti akan makin cinta sama saya. Kenapa? Karena kalau dia nggak beli, Pak Ongki, ini orang dominan otak kanan, kalau dia nggak beli, maka insting dia keganggu, malam dia nggak bisa tidur. Siapa di antara Anda yang pernah ngelihat barang di mall, Anda pertamanya sok cuek, tapi sampai rumah Anda nggak bisa tidur? Boleh dong tulis pengalamannya di chat. Atau malah sok cuek, nanti mutar lagi, kemudian balik lagi ke tempat yang dan sekaligus tulis juga di chat, Bang, teman-teman kita tulis juga di chat, Anda merasa dominan kiri atau merasa dominan kanan? Teman-teman, Anda dominan kiri. Aduh, ada yang Pak, pernahkah Anda merasa, pernah nggak Anda kayaknya kok pernah tidak tidur atau nggak bisa tidur karena teringat satu barang yang Anda kayaknya naksir banget. Awalnya lihatnya cuek, pas sampai rumah kok kepikiran gitu. Tulis di chat dong, ceritaan ke Pak Ongki, silakan. Ayo, sambil saya baca teman-teman di pertanyaan dari Anda nih, beberapa teman-teman nanya luar biasa, pertanyaan bagus-bagus nih Pak. Nah silakan. Ini Pak Safir minta saran untuk saham yang sudah minus. Minus. Dia dekat dan tadi Bapak Safir ngomong jangan liatin setiap hari, tapi nggak mungkin kita nggak liatin Pak. Nah, saya punya beberapa saham berarti turun, Anda belinya sahamnya memang fokusnya untuk trading, bukan untuk ngejar dividen. Kalau sama saya sarankan Anda untuk tidak peduli harganya minus atau tidak, lihat sektor sahamnya. Anda harus jadi business owner, karena banyak orang ketika dia beli saham, dia nggak jadi business owner, Pak. Tapi dia hanya sekedar beli, kalau besok naik harganya, saya akan jual. Untuk orang seperti itu, Pak, untuk orang seperti Anda, Pak, mending mainnya di kasino, Pak. Serius, kenapa? Karena Anda membeli, Anda mengharap harganya naik, mending beli kasino. Tapi kalau Anda beli saham, ini mindset yang saya sarankan, Pak Ongki. Lihat sektornya, bagus apa enggak sektornya, tetap dapat income nggak di masa krisis. Yang kedua, lihat efisiensi di dalam. Kalau bagus, belilah saham itu dan berharaplah dividen. Bukan lihat harga sahamnya saat ini di pasar, tidak. Karena Anda beli, Anda ngarepin dividen. Seperti itu. Karena kalau kita investing kan ada dua tuh, Pak, adanya capital gain, kenaikan harga saham ya. Yang kedua adalah adanya cash flow, yaitu pembagian dividen setiap tahunnya. 70%, 80% orang Indonesia ketika dia beli saham itu ngarepin trading, Pak. Iya, betul. Padahal nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu berapa harganya nanti. Tapi kalau sektor beda, Pak. Kalau sektor begini, Pak. Oke, mobil ekonomi bagus, orang beli mobil. Tapi ekonomi lagi turun, orang nggak beli mobil. Tapi ekonomi naik atau turun, orang pasti mandi. Dan kalau mandi, pasti pakai sabun dan shampoo. Kalau gitu oke deh, kita beli saham perusahaan yang memproduksi sabun dan shampoo. Kenapa? Karena perusahaan krisis, orang pasti tetap pakai sabun dan shampoo. Belilah saham itu dan berharaplah dia akan laba dan memberikan dividen kepada Anda. Itu jawabannya. Nah, tadi Pak Safir sampaikan bahwa ketika Anda trading, ya sekali lagi harus punya ilmunya. Kalau Anda trading, Anda nggak punya ilmunya, ya maka seperti gambling tadi. Ya mending kalau Anda gambling, ya Anda jangan tadi instrumen itu Anda ke kasino kalau Anda mau gambling gitu ya, karena betul. Poinnya harus belajar, apapun yang Anda lakukan harus punya ilmunya. Kalau enggak, sama saham pun, reksadana pun atau apapun, tanah pun, properti pun, aman apapun, kalau Anda nggak punya ilmunya, ya celaka juga. Namanya kan Anda coba-coba untuk sesuatu yang Anda mengharapkan pasti, namun Anda tidak punya ilmu yang pasti untuk itu. Nah, ini kan celaka. Ya. Memang, Pak Ogi, memang. Orang yang trading saham itu lebih sering masuk koran dan berita. Kenapa? Karena ada berita. Tiap hari kan harga naik turun. Ada berita. Koran, media kan butuh berita. Sementara kalau Anda beli saham, ngarepin dividen, kan nggak ada berita yang sampai RUPS. Contoh Anda beli saham perusahaan A, RUPS-nya masih 4 bulan lagi. Koran nggak ada berita. Nah, ini Pak. Dari Vini, beli reksadana mulai dari berapa modal awalnya? 100.000, udah itu cepat. 100.000 dapat ya. Ini pertanyaan singkat, padat, jelas ya. Ibu Ika, Pak Ongki, Pak Safir, jika saya harus memilih, manakah yang lebih diprioritaskan, investasi atau asuransi? Jika saya ingin investasi, manakah yang lebih baik, reksadana atau saham? Atau sukuk retail? Ini baik. Banget ya. Asuransi adalah fondasi. Jadi jawabannya secara kasar saja bahwa harus fondasinya.
dulu baru bangunan, baru atap gitu ya. Fondasi, mungkin Ibu ini mungkin tadi agak terlambat masuk atau Masuk gimana. terlambat Fondasinya ya. ada 3 hal Bapak Ibu ya. Fondasinya adalah income rutin Anda, angkanya boleh naik turun, nggak ada masalah. Kemudian kedua adalah dana darurat atau dana cadangan. Kemudian ketiga asuransi. Bangunannya adalah tabungan-tabungan yang ada goalnya untuk dipakai di masa mendatang. Atapnya adalah investasi Anda. Itu atapnya adalah investasi Anda untuk tujuannya kemakmuran di masa yang akan datang. Tapi ada tapinya. Kadang-kadang Anda nggak perlu nunggu fondasinya jadi dulu baru Anda bikin bangunannya. Kadang-kadang fondasi belum jadi semua, baru setengah, Anda udah bikin bangunan di sini, nggak apa-apa juga. Nanti fondasinya jadi lagi, baru Anda bikin bangunan lagi. Artinya adalah nggak apa-apa, walaupun Anda belum ambil asuransi, Anda juga nabung untuk masa depan anak, tapi Anda pelan-pelan juga ambil asuransi bersamaan. It's okay, nggak apa-apa. Itu jawabannya. Nah, ini yang terakhir kemudian Pak Safir lanjut poin yang paling penting nih, ya poin keempat. Pak Ilham, ya beliau tanya Pak Safir, kondisi saat ini lebih baik investasi seperti apa? Di properti kah, di emas kah, saham, atau pilihan yang mana? Pak Safir. Oke. Ini jawabannya nanti di kiat keempat. Kiat keempat ya, Pak. Tunggu kiat keempat. Ayo Pak, kiat keempat. Oke, baik. Nah, saya belum kasih tahu tadi apa yang penting dan mendesak di masa sekarang ini. Di kiat ketiga, yang penting dan mendesak Bapak Ibu adalah ini dia. Bahan makanan. Bahan makanan itu yang penting dan mendesak ya. Dan selain itu, selain bahan makanan juga yang penting dan mendesak adalah Pak Ongki Wi-Fi untuk terus menyimak seminar webinar yang Pak Ongki. Penting Pak, kalau ada bahan makanan nggak ada Wi-Fi ya repot juga. Setuju. Betul Pak Safir. Jadi ketika sama Pak Safir, ketika saya kan balik dari Amerika tuh di akhir Maret Pak. Yes. Jadi Indonesia itu sudah mulai, saya kan sebulan di sana ikut seminar pelatihan, lalu sudah mulai agak sedikit, ada beberapa kebijakan diketentukan lockdown di Amerika, kemudian peserta dipaksa pulang dan seterusnya. Akhirnya saya balik. Nah saya juga pertama kali ketika kembali ke sini, nah saya langsung memutuskan kita harus pegang cash sebanyak mungkin. Kemudian saya kan tetap pengusaha Pak, punya utang, jadi saya punya beberapa KPR. Nah saya telepon beberapa bank yang jadi rekanan saya debiturnya, saya minta untuk restrukturisasi. Dan waktu itu kan belum ada kebijakan pemerintah. Jadi saya sudah ngomong ke bank itu, Pak, saya harus restruktur karena saya pasti nggak akan mungkin bayar Bapak setiap bulan rutin. Nah kenapa? Karena saya harus fondasi dulu, karena kita nggak pernah tahu nih Pak. Mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun nih. Jadi bahan makanan ini betul-betul harus kita prioritaskan, Pak Safir. Betul, bahan makanan. Kuncinya adalah bahan makanan ya, bukan baju bagus, bukan saya tahu banyak baju bagus di marketplace, saya mengerti, oke. Tapi cukup Anda beli 1-2 kali, oke, cukup, itu udah cukup. Yang penting adalah bahan makanan, pastikan ketersediaan bahan makanan itu cukup. Boleh bahan pokok, boleh frozen food, terserah. Mungkin Anda tertawa, mungkin ini remeh, tapi ini adalah basic needs yang harus ada di rumah Anda saat ini. Betul. Pada masa perang, pada masa krisis, that is basic needs. Dan yang paling penting adalah secukupnya. Secukupnya itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Jangan Anda numpuk 6 bulan. Anda numpuk 6 bulan. Ya, kalau numpuk juga jangan dong. Salah baru dia. Ayo Pak Safir. Lanjut, kita masuk ke yang keempat, Pak Ongki. Kita refresh sebentar. Yang pertama adalah cek jumlah dana cadangan Anda cukup atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah pertahankan uang tunai selama mungkin. Kemudian ketiga adalah prioritaskan pengeluaran yang penting dan mendesak. Dan hal keempat adalah ini harus Anda lakukan. Turunkan resiko investasi Anda, terutama kalau investasi Anda cuma ada satu macam sekali, cuma ada satu investasi. Nah, mungkin menjawab pertanyaan tadi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Pak Ongki. Investasi di luar sana itu ada 2, Pak Ongki. Jadi pertama adalah bisnis, ada yang bukan bisnis alias produk. Bisnis income-nya lebih besar daripada produk, tapi risikonya juga lebih besar. Ya, produk income-nya lebih kecil, potensi income-nya, tapi risikonya juga lebih kecil. Nah, produk sendiri, hari ini kita bicara produk. Produk sendiri itu juga ada 2. Ada 2. Pertama adalah produk-produk yang memberikan income berupa pertumbuhan alias kenaikan harga. Bahasa Inggrisnya disebut dengan nama growth income investment, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah namanya fixed income investment, pendapatan tetap. Contoh misalnya deposito dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bikin tabel, pendapatan tetap itu di sebelah kiri, pertumbuhan itu di sebelah kanan. Ya. Nah, saya akan kasih contohnya secara cepat saja. Pendapatan tetap, contohnya apa? Ini dia, contohnya adalah deposito. Nah, deposito itu ada 2, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka itu pakai nama, sertifikat deposito itu enggak pakai nama. Jadi kalau Anda bawa deposito berjangkanya ke pasar, yang berjangka ya, kalau jatuh di jalan, orang nggak bisa mencairkan, karena itu pakai nama. Kalau sertifikat deposito, dia nggak pakai nama, jatuh di jalan, maka yang menemukannya bisa mencairkannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ongki, adalah obligasi. Jadi obligasi itu adalah surat utang. Di mana kalau kita beli surat utang,
berarti kita minjemin uang ke penerbit obligasinya. Nanti setelah sekian tahun uang kita dibalikin, tapi sambil nunggu uang kita dibalikin, kita dapat pendapatan tetapnya. Itu adalah obligasi. Itu pendapatan tetap. Nah, sekarang kita bicara pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan, Pak Ongki, adalah produk-produknya misalnya adalah saham di pasar modal, harganya bisa naik atau turun, tapi kalau saham itu memberikan dividen, maka dividennya itu masuk ke pendapatan tetap yang tadi. Saya ulang lagi, saham itu ada dua, dia bisa trading, harga bisa naik turun, tapi juga bisa ngasih dividen, bagi laba. Nah, kalau dia memberikan pembagian laba alias dividen, dia masuk ke pendapatan tetap. Jadi sekarang pendapatan tetapnya ada 3. Bapak Ibu, Anda masih ingat, ada deposito, ada obligasi, ada saham yang memberikan dividen. Kemudian reksadana. Reksadana harganya bisa naik, bisa turun, sesuai dengan unit penyertaannya, harga UP namanya ya. Memang ada namanya reksadana pendapatan tetap, tapi itu pun pakai harga UP. Kemudian ada lagi namanya valuta asing, ada dolar Amerika. Tapi kalau Anda ingin mencari alternatif valuta asing lain selain dolar Amerika adalah, ini bukan berarti saya nggak nasionalis, Anda tentu harus punya rupiah ya, tapi kalau Anda kebetulan punya investasi lain valuta asing, selain dolar Amerika, Anda juga bisa pertimbangkan dolar Singapura. Jadi banyak industri keuangan bilang adalah bahwa Singapura itu seperti Swiss di Asia. Swiss di Asia. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti saya menyarankan Anda untuk memindahkan semuanya, tidak. Rupiah tetap mata uang kita yang utama, Anda punya investasi lain kalau memang Anda mau falas ya. Dolar Amerika, dolar Singapura juga. Kemudian yang juga harganya turun naik, Pak Ongki, bisa ditebak adalah emas logam mulia. Kenapa bukan perhiasan? 3 alasan, Pak Ongki, kenapa bukan perhiasan. Perhiasan tidak bagus untuk investasi karena yang pertama ada ongkosnya, Pak Ongki. Anda beli pakai ongkos, jualnya nggak bisa minta lagi ongkosnya. Kemudian kedua adalah ada tren. Anda pakai sekarang, mungkin masih tren. 10 tahun kemudian Anda jual, nggak tren lagi, betul ya? Yang ketiga adalah perhiasan itu ada campuran, masih campuran. Yang batangan emasnya itu murni, Bang. Ini harganya turun naik. Dan yang keempat adalah properti. Nah, properti itu bisa dijual kembali, bisa disewakan. Tapi kalau properti itu disewakan, maka dia masuk ke pendapatan tetap. Jadi pendapatan tetap nambah satu lagi. Ada deposito, ada obligasi, ada saham yang memberikan dividen, dan ada properti yang disewakan. Nah, kiatnya adalah turunkan resiko investasinya. Pertanyaannya sekarang, kalau bicara turunkan resiko investasinya, sebelum saya jawab maksudnya apa, mari kita jawab dulu. Jadi pendapatan tetap dan pertumbuhan. Mana yang menurut Anda lebih untung? Kiri apa kanan? Silakan dijawab di chat. Bang, bacakan buat saya. Silakan Kiri apa Anda kanan? jawab. Pendapatan Mana tetap lebih atau untung pertumbuhan bagi yang teman-teman? lebih Ayo. menguntungkan? Silakan. Kanan. 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 Lagi. Kiri. Kanan, apa lagi? Kiri. Pertumbuhan. Ya, Dua-duanya. Dua-duanya. Kanan. Kiri. Kanan. Seharusnya kanan. Tapi lebih berisiko. Ya, tergantung. Kanan. Stop. Sekarang Anda kebanyakan bilang yang untungnya lebih besar kanan. Sekarang kasih jawaban juga di chat. Mana yang menurut Anda resikonya juga lebih besar? Kiri apa kanan? Mana lebih risiko lebih tinggi? Ayo. Kanan atau kiri? Ayo. Kanan. Kanan resiko, Pak. Kanan. Kanan, sepakat. Kanan. Sekarang. Oke, cukup stop. Mana yang untungnya lebih kecil? Kiri apa kanan? Silakan. Untungnya lebih kecil. Ayo. Kiri. Stop. Mana resikonya lebih kecil? Ketik di chat sekarang juga. Resikonya lebih kecil. Ayo, teman-teman. Kiri. Wah, kiri semua, Pak. Oke, stop. Cukup. Oke, sekarang sebelum saya jawab mana lebih untung kiri apa kanan, resikonya mana? Mari kita lihat, Bapak Ibu. Menurut saya mana lebih untung kiri apa kanan? Kanan lebih menguntungkan. Mana risikonya lebih besar? Kanan risikonya lebih besar. Mana untung lebih kecil? Betul. Kiri lebih kecil. Mana risikonya lebih kecil? Kiri risikonya lebih kecil. Pertanyaannya sekarang, kalau disuruh ngambil, tadi kan Anda udah tahu teorinya. Kalau Anda sendiri disuruh ngambil, Anda lebih pilih kiri apa kanan? Anda nggak boleh milih salah satu. Anda nggak boleh milih dua-duanya. Anda hanya bisa milih satu. Misalnya, silakan ketik di chat. Kalau Anda disuruh ngambil, kiri, kanan. Oke, sekarang kiri, Pak. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Oh, ini mulai terbagi nih, Pak. Mulai terbagi ya. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Nah, oke, cukup. Sebelum saya jawab pertanyaan lanjutan, sebelum saya jawab pertanyaan Anda, jawaban Anda, mana lebih enak? Pisang apa durian? Silakan kasih jawaban Anda di situ. Mana lebih enak? Pisang apa durian? Nah, lebih enak saat buka puasa. Saat buka puasa. Andai kan Anda nggak ada masalah alergi, Anda nggak ada masalah dengan bau, mana lebih enak? Pisang apa durian? Silakan. Oh, durian, pisang, durian. Kanan, durian, pisang. Oke, stop. Buah apa yang mendapatkan julukan The King of Fruit? Ketik di chat sekarang juga. King of Fruit. Ayo. Kanan, pisang, Pak. Durian. Ya, durian lah. Masuk King of Fruit, pisang. Durian lah. Oke, cukup, Pak. Nah, sekarang artinya adalah durian
Cuma tahukah Anda bahwa durian, walaupun dia lebih enak dari pisang, tahukah Anda bahwa durian harganya lebih mahal daripada pisang? Anda tahu? Yes. Yang kedua, tahukah Anda buka durian tidak semudah buka pisang? Ya, Betul ya? ya. Yang ketiga, tahukah Anda makan durian tiap hari bisa kolesterol? Tahukah Anda? Nah, pertanyaan sekarang, walaupun Anda tahu ketiga risiko tersebut, tapi asal Anda punya uangnya, nggak masalah durian lebih mahal, Pak Safir. Yang kedua, kan nggak bisa bukanya. Tenang, Pak Safir, suami saya jago belah durian. Kemudian yang ketiga adalah, durian itu kan kolesterol. Ya udah, saya nggak makan tiap hari, Pak Safir. Asalkan Anda tahu resikonya dan bagaimana menghadapi risiko tersebut, nggak apa-apa Anda milih durian dibanding pisang. Artinya, begini Pak Ongki, artinya adalah, di masa normal, nggak apa-apa Anda milih makan durian dibanding pisang, yang penting Anda tahu risikonya. Artinya, di masa normal tidak apa-apa Anda milih investasi pertumbuhan dibanding pendapatan tetap. Tapi, di masa seperti sekarang, ketidakpastian seperti sekarang, semua saran saya berpindah ke pisang. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Sekarang Anda lagi ada di UGD ceritanya. Masa Anda mau nekat makan durian? Ceritanya kan begitu kan? Kalau lagi gawat, masa Anda masih nekat makan durian juga? Kalau produk investasi Anda sekarang cuma satu, uang Anda cuma segitunya, pisang, risikonya harus lebih rendah. Tapi ini tidak berlaku kalau investasi Anda banyak. Kalau investasi Anda banyak, Bapak Ibu, intinya kalau investasi Anda banyak, minimal Anda punya 1-2 pisang, yang lainnya durian, nggak apa-apa. Itu maksudnya, turunkan risiko investasi Anda. Itu maksudnya, Pak Ongki. Wow. Menarik. Ada lagi Pak Safir yang mau disampaikan ke teman-teman? Kalau belum, saya baca dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Nah ini ada yang bertanya setelah pandemi, Pak. Investasi yang tepat setelah pandemi, baiknya investasi apa, Coach? Anda setelah Anda punya pisang, Anda sampai saya sih menyarankan Anda punya saham di pasar modal sekarang, mumpung murah. Mumpung murah, tapi beli saham yang betul-betul sektornya bagus. Dan menurut saya, Pak Ongki, ada 3 sektor yang bisa dipertimbangkan. Ini mau tahu apa nggak nih, teman-teman? Kalau mau tahu, Anda ketik di chat. Kalau Anda mau tahu, kalau Anda nggak ketik di chat, saya nggak mau kasih jawaban 3 sektornya. Mau. Oke, Pak Ongki, cukup, Pak Ongki. 3 sektor, perhatikan baik-baik. Pertama adalah barang konsumsi. Pak Ongki, mau krisis mau enggak, orang tetap mandi pakai sabun, pakai shampoo. Setuju sama saya, Pak Ongki? Mau krisis mau enggak, ada satu makanan yang walaupun banyak orang bilang nggak sehat, tapi makanan itu banyak dicari orang, terutama ketika uangnya mepet. Namanya mie instan. Betul. Itu makanan enak banget. Makanan sejuta umat gitu ya, semua suka gitu ya. Dan itu bukan hanya makanan untuk orang yang uangnya lagi terbatas, untuk orang yang uangnya tidak terbatas pun juga suka itu, betul. Juga suka itu ya. Kemudian yang kedua, barang konsumsi. Yang kedua adalah infrastruktur. Anda milih presiden yang sekarang atau tidak, terlepas dari soal politik, Anda pasti setuju sama saya bahwa presiden yang sekarang paling banyak bangun infrastruktur dibanding yang dulu-dulu. Dalam waktu pendek loh ya. Sehingga apa? BUMN infrastruktur itu bisa dilirik. Itu kedua. Yang ketiga, Pak Ongki, adalah sektor perbankan. Nah, sektor perbankan ini menarik. Kenapa? Pada saat ekonomi naik, suku bunga lagi turun. Pada saat ekonomi rendah, suku bunga lagi naik. Ingat, pada saat ekonomi lagi rendah dan suku bunga lagi naik, orang taruh uang di bank. Ngapain? Buka deposito. Pada saat ekonomi lagi naik dan suku bunga lagi turun, orang tetap datang ke bank. Ngapain? Minjem uang. Jadi ekonomi naik atau turun, orang tetap datang ke bank. Jadi itulah 3 sektor yang bisa Anda pertimbangkan. Barang konsumsi, infrastruktur, dan perbankan. Itu bocorannya. Wow, thank you atas bocorannya. Lalu teman-teman, Pak Safir, saya baca lagi pertanyaan terakhir ya. Jika investasi sudah terlanjur minus di saham, apakah harus di cut loss? Terlanjur minus. Nah ini pandangan Pak Safir nih. Ya, ini pertanyaan adalah pertanyaan orang trading. Sekarang saya ingin minta Anda mengubah mindset Anda. Perusahaan Anda secara sektor sendiri bagaimana? Kalau secara sektor bagus, maka jangan dijual. Berharaplah ketika RUPS dia memberikan dividen. That's it. Saya minta Anda punya mindset business owner. Anda beli saham perusahaan A, bahwa Anda akan jadi pemilik dari perusahaan A. Itu seperti itu. Tapi kalau Anda melihat, sektornya gawat, Pak, lepas lepas rugi nggak apa-apa, beli saham baru dan mindset di sektor Anda yang tepat tadi, salah satu tiga sektor. Betul. Nah, karena gini Pak Safir, banyak orang tuh berpikir ketika dia investasi,
investasi kan semestinya seperti kita melihara ayam, gitu ya. Betul, betul. Kita bukan potong ayamnya, namun kita berharap dapat telurnya tadi Betul, dividen dan betul, seterusnya betul, ya. Jadi betul. ketika kita punya pola pikir tadi bukan sebagai investor, tapi sebagai trader, kita memandang kasus ini kan akan berbeda ya, cut loss Betul, dan betul. seterusnya ya. Kecuali catatannya Betul. tadi memang sektornya sudah tidak bisa lagi tumbuh. Betul. Ya. Bahkan Pak Ongki, bahkan investor terkenal dunia yang orang sudah sering sebut sampai bosan, namanya Warren Buffett. Dia bilang, ini Warren Buffett yang ngomong. Bukan saya, Pak. Dia bilang begini, sepanjang Anda investasi masih beli dan jual hanya dari harganya, maka secara konsep Anda belum investasi. Betul, karena kita trading. Karena kita trading. Trading, ya, jual beli, jual beli. Betul, dan yang kedua adalah menurut saya orang yang beli saham karena trading, menurut saya dia sebetulnya sudah keluar dari esensi investasi saham ini. Karena esensinya adalah kita naksir sektornya, kita beli perusahaannya, dan kita jadi business owner-nya. Itu esensinya begitu. Bukan kita beli, kita berharap harga naik, kalau harga naik kita jual, kalau harga turun, cut loss apa enggak ya, cut loss apa enggak ya, seperti itu. Iya. Pak Safir, ada lagi yang Bapak mau sampaikan di slide yang berikutnya atau beberapa tips tambahan untuk teman-teman? Oke, nah saya kasih tips tambahan juga. Jadi tips tambahan juga kalau kita boleh refresh lagi ya. Jadi mengelola keuangan dalam ketidakpastian ini, Pak Ongki, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Ada pastikan dana cadangan cukup, kemudian pertahankan uang cash selama mungkin, kemudian adalah prioritaskan pengeluaran Anda untuk hal-hal yang penting dan mendesak. Kemudian yang keempat lagi adalah, ini dia, yang keempat adalah turunkan risiko investasi Anda. Nah, Pak Ongki, sebelum kita menuju akhir, ada pertanyaan lagi, Pak Ongki? Ya, teman-teman, apakah Anda punya beberapa pertanyaan? Kelihatannya belum ada nih, Pak Safir. Oke. Pak Ongki, kalau misalnya belum ada, saya mau kasih penutup. Ini penutup ya. Pertama-tama, kalau Anda punya pertanyaan, teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa Anda follow saja Twitter atau Instagram saya sekarang. Follow Twitter atau Instagram saya sekarang. Acara kita hari ini, Anda screenshot atau Anda videokan, terserah. Kemudian Anda posting di Instagram, tag ke saya, tag ke Pak Ongki Hojanto. Tag ke saya dan tag ke Pak Ongki Hojanto. Mudah-mudahan kita bisa balas atau re-story cerita Anda, terserah dalam bentuk story atau feed, tag ke saya, tag ke Pak Ongki Hojanto. Twitter atau Instagram saya Senduk, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini, Pak Ongki, Sabtu besok saya kebetulan akan ada seminar ya, tapi topiknya kebetulan saya biasanya membawakan sendiri seminar. Kali ini saya jadi moderator karena topiknya adalah lebih banyak tentang bisnis. Jadi topiknya adalah rahasia agar bisnis Anda bisa tahan badai. Nah, ini menarik nih. Ini salah satu pelengkap dari fondasi, Pak. Jadi fondasi kan tadi harus menambah income secara rutin. Nah, ini mungkin bisa membuat income Anda bisa bertambah, fondasi Anda makin diperkuat. Lanjut, Pak Safir. Betul. Jadi seminar online ini adalah rahasia agar bisnis tahan badai. 5 kiat mengelola bisnis agar tahan dari badai yang mengancam dan datangnya sering tidak terduga. Jadi akan dibahas badai-badai apa yang mungkin terjadi, orang resign lah, krisis, dan badai-badai, dan bagaimana menghadapinya, dan ada 5 kiat. Nah, ini pembicara utamanya adalah Mbak Wulan Ayodia. Jadi Mbak Wulan Ayodia ini adalah pebisnis, dia punya kursus makanan, dia punya motel, dia punya perkebunan, dia punya pom bensin. Tapi ketika saya bilang sama dia, tulis ya bidang-bidangnya, nggak usah tulis aja pebisnis, kata dia gitu. Penulis 23 buku bisnis dan pengajar manajemen UMKM. Hari Sabtu besok di Zoom juga, jam 1 siang, Pak Ongki. Jam 1 siang, harganya sangat terjangkau, hanya Rp175.000 saja. Ayo teman-teman, sekali lagi saya umumkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah teman-teman, Anda bisa join di seminar Pak Safir dengan Mbak Wulan Ayodia di hari Sabtu besok nantinya. Anda bisa screenshot layarnya jam 1 sampai jam 3. Kemudian seminar ini menarik sekali, yaitu rahasia agar bisnis tahan badai. Dari Anda belajar dari para praktisi yang sudah punya begitu banyak varian bisnisnya beberapa sektor, ya. Jadi sekali lagi Anda bisa hubungi ke 0818 770 500 atau 500. Sekali lagi 0818 770 500. Nomornya bagus ya, Pak Ongki ya. Nomornya bagus, Pak Ongki ya. Nomornya cantik nih. Lalu harganya ini murah banget nih Pak Safir, Rp175.000. Anda bisa dapat tips, kemudian Anda bisa belajar tentang bagaimana cara pengelolaan bisnis untuk memperkuat fondasi Anda, atau mungkin saja bisa menambah income Anda ya ketika pandemi ini. Ya, jadi Anda dan saya akan
namun Betul, Anda bisa betul. menyerang juga. Betul, dan saya akan menjadi moderatornya, saya akan menjadi wasitnya, karena saya biasa ngomong keuangan, Mbak Wulan ini ngomong bisnis. Itu penutup dari saya yang pertama, Pak Ongki, pesan sponsor dari saya. Yang kedua adalah, Pak Ongki, ketahuilah Pak Ongki bahwa waktu adalah uang. Artinya apa? Iya. Artinya adalah, kalau pasangan Anda sudah mulai mengeluh sama Anda bahwa Anda kok sepertinya nggak punya cukup waktu buat dia, itu mungkin sebetulnya cuma kode kalau dia minta uang. Enggak. Cuma bercanda. Artinya adalah sekarang saat yang tepat untuk kita berinvestasi, ya jangan buang waktu ya. Di masa pandemi seperti sekarang, sering-sering ikut seminar Pak Ongki. Pengajaran itu bagus sekali. Mau bayar, mau gratis, ikut. Bayar sepanjang masih terjangkau, nggak usah pikir-pikir. Seringkali materinya lebih bermanfaat daripada uang yang kita keluarkan. Pak Ongki, bedakan antara value dan harga. Nilai adalah value, adalah nilai yang kita dapatkan, uang yang kita bayar. Uang adalah apa yang kita bayar. Seringkali di materi, di seminar seperti itu, uang yang kita bayarkan lebih kecil daripada value yang akan kita dapatkan. Jadi kalau lebih kecil, Anda bayar saja, itu yang kedua. Dan pesan sponsor yang terakhir, Pak Ongki, pesan sponsor terakhir dari saya, kasih sayang nggak cukup kalau nggak disertai dengan kasih uang. Gue tepuk tangan untuk Pak Safir dulu. Ya teman-teman, 15 menit terakhir sesudah Pak Safir pamit, nanti saya ada beberapa pengumuman penting, kemudian saya sharing 1-2 tips dari buku saya Financial Revolution in Action. Namun saya tahu Pak Safir punya waktu yang sangat terbatas. Saya terima kasih atas sharing Pak Safir hari ini, dan semoga teman-teman Anda dapat manfaat yang maksimal. Yuk kita chat dulu, kasih terima kasih untuk Pak Safir dulu. Terima kasih Pak Safir. Terima kasih Pak Safir. Pak Safir, saya terima kasih untuk Bapak. Sukses untuk aktivitasnya teman-teman. Yuk Anda join di seminar Pak Safir untuk hari Sabtu nanti ya. Sukses selalu. Terima kasih, bye-bye. See you Pak Safir. See you, Selif. Terima kasih. Thank you. Teman-teman, Bapak Ibu, saya sangat senang sekali bisa berada sama-sama dengan Anda, dan beberapa 15 menit ke depan saya sharing beberapa poin penting tentang buku saya Financial Revolution in Action, dan ini semoga bisa membantu Anda ya. Jadi teman-teman, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa saya pribadi di tengah pandemi ini juga punya tantangan karena saya punya beberapa bisnis ya. Saya punya bisnis ada 7 cabang laundry coin di seluruh Indonesia, kemudian saya juga punya bisnis event organizer, kemudian saya punya beberapa bisnis yang lain. Nah, apa yang saya lakukan di tengah pandemi ini, ya tentu tadi yang Pak Safir sampaikan itu benar sekali, bahwa kita berusaha untuk bertahan. Namun apabila saya ingin menyerang, maka saya mencari bisnis yang punya keterkaitan erat. Jadi contohnya, misalnya ketika saya punya bisnis yang laundry coin tadi, maka saat ini saya membuka bisnis yang punya hubungan dengan laundry, yaitu bisnis cuci sepatu. Jadi customer-nya ada, equipment-nya tidak perlu ditambah, tinggal kita memberdayakan si karyawan saja yang tadinya memasukkan pakaian di mesin cuci dan mesin pengering, sekarang kita mengajarkan mereka untuk mulai belajar cuci sepatu. Jadi itu yang saya lakukan, itu satu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau Anda yang punya beberapa uang cash, tentunya Anda tadi beberapa yang bertanya tentang properti. Nah, bagi saya pribadi, ketika teman-teman Anda kepengen beli properti, maka perhatikan bahwa properti itu harus beli saat untung. Artinya adalah ketika teman-teman Anda membeli properti, maka Anda harus membeli di bawah harga pasar, ya, di bawah harga pasar. Jadi ketika saat ini pandemi terjadi, maka orang BU itu semakin banyak. Jadi andai kata misalnya properti itu harga pasarnya 500 juta, Anda pastikan beli di bawah 500 juta. Jadi banyak orang kesalahan membeli properti adalah berharap harganya naik. Dia beli 500 juta berharap nanti harganya akan naik jadi 600, 700, dan seterusnya. Yang tepat adalah ketika Anda beli properti, pastikan bahwa harga di bawah harga pasar sehingga Anda beli, dan Anda pasti untung saat Anda beli karena beli jauh lebih murah dibandingkan harga yang sebenarnya. Pertanyaan terakhir sebelum kita close acara hari ini, adakah di antara teman-teman yang punya pertanyaan terakhir yang sebelum kita close acara hari ini? Kalau teman-teman Anda belum punya pertanyaan, saya sangat senang sekali bisa ketemu dengan Anda sepanjang diskusi kita pada siang hari ini. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa impian menentukan apa yang Anda inginkan, namun usaha dan tindakan akan menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Nah, jika hari ini teman-teman Anda memiliki impian, yaitu ingin untuk bisa berbicara dengan baik, ingin membangun bisnis, ingin untuk bisa survive di masa pandemi ini, yuk teman-teman Anda bertindak, berusaha, sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang akan Anda inginkan. Saya pribadi sangat senang sekali bisa berbagi banyak hal dengan teman-teman. Yuk kita ketemu di Instagram saya, dan ada beberapa di antara Bapak Ibu yang menanyakan tentang rekaman. Nanti rekaman akan saya upload di
YouTube saya. Anda bisa subscribe YouTube saya, Ongki Hojanto. Senang ketemu Bapak Ibu sekalian, sukses untuk Anda, dan sekali lagi selamat siang.